Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 421, Pedang Gigitan Harimau. Genesis Ki yang kuat menyapu saat gelombang cahaya pedang raksasa terbentang. Cahaya pedang itu mirip dengan harimau raksasa yang menerjang dengan taringnya yang tampak menyeramkan. Kombinasi keganasan dan ketajaman mematikan yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung. Cahaya pedang menyapu bersama dengan aura ketajaman yang tak tertandingi saat itu dengan marah menebas ke arah Yang Xuan yang tampak percaya diri. Daluo Mystic Gold Palm, sosok mungil mengikuti cahaya pedang di belakang seperti bayangan. Tangannya dipenuhi dengan cahaya kemasan saat didorong ke depan. Angin telapak tangan mirip dengan guntur yang bahkan menyebabkan ruang itu sendiri sedikit bergetar. Baik Bailey dan Qin Hai telah mendorong kekuatan pertempuran mereka ke batas saat ini. Serangan ganas duo itu tercermin pada mata Yang Xuan. Kekuatan yang masuk membuat rambutnya menari tertiup angin. Namun, tidak ada riak terkecil pun yang bisa terlihat di matanya. Sebaliknya, ada sedikit ejekan. Yang Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Sebelum dia mengambil langkah maju dan mengulurkan tangannya, Genesis Ki naik, membentuk lingkaran cahaya. Piringan bercahaya itu ditutupi dengan pola misterius yang tak terhitung jumlahnya, menjadikannya pemandangan yang sangat mistis. Teknik cakram suci, cahaya pedang harimau raksasa seperti pedang menghantam cakram suci segera mulai berputar saat kekuatan yang menakutkan dilepaskan, menghancurkan cahaya pedang yang tangguh. Sebuah tangan diliputi oleh cahaya keemasan menepuk ke bawah, retakan muncul di angkasa seolah-olah terbuat dari kaca. Pada akhirnya, telapak tangan juga menghantam cakram suci. Yang Xuan memutar telapak tangannya saat cakram suci mulai berputar terbalik. Kekuatan dari putaran balik menghancurkan cahaya keemasan di tangan Bailey. Suara remuk tulang yang samar terdengar saat rasa sakit melintas di wajah cantiknya. Sosoknya dikirim terbang, menabrak bukit, menyebabkannya runtuh. Seteguk darah dimuntahkan dari mulutnya. Qin Hai buru-buru mulai turun saat melihat ini. Saat dia pindah, bagaimanapun, sosok Yang Xuan sudah muncul di belakangnya seperti hantu. Sebuah kepalaan dikirim bersama dengan semburan Genesis Ki yang mirip dengan ular piton raksasa yang mengaum. Qin Hai buru-buru berbalik dan menyilangkan tangan di depannya. Genesis Ki melonjak dengan panik, berubah menjadi lapisan demi lapisan pertahanan. Namun, pertahanan Genesis Ki-nya langsung hancur berantakan. Qin Hai memucat, memuntahkan seteguk darah segar saat sosoknya dikirim ke belakang. Hanya butuh waktu singkat bagi mereka berdua untuk terluka parah. Di udara, Yang Xuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat ke bawah pada mereka berdua dari atas saat dia tersenyum dan berkata, "Sudah kubilang bahwa kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri, tetapi kamu terus menolak untuk mempercayaiku." Mata Bailey menyemburkan api saat dia memelototi Yang Xuan sambil dengan gemetar berjuang untuk berdiri. Yang Xuan hanya tersenyum tipis saat melihat ini, betapa uletnya. Dengan jentikan jarinya, ledakan Genesis Ki meledak seperti bola meriam dan menghantam bahu Bailey. Darah menyembur ke udara saat dia dikirim terbang lagi. Yang Xuan, dengan raungan gila, Qin Hai menyerang Yang Xuan. Namun, Yang Xuan bahkan tidak berbalik, hanya melambaikan lengan bajunya saat semburan Genesis Ki yang kuat membanjiri, meniup Qin Hai yang sedang menyerangnya. Qin Hai sekali lagi dikirim terbang mundur saat dia memuntahkan seteguk darah lagi. Tubuh Qin Hai tertanam ke dalam batu besar saat dia memuntahkan 2 teguk darah lagi. Rasa sakit yang hebat dari seluruh tubuhnya menyebabkan matanya perlahan meredup sementara perasaan tidak berdaya muncul di dalam dirinya. Dia tahu bahwa bahkan setelah bergabung, Bailey dan dirinya sendiri bukanlah tandingan Yang Xuan. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya saat dia bergumam dengan suara rendah dan serak. "Kakak senior Li, kakak laki-laki Zhao Zhu, kami telah melakukan yang terbaik." Saat duo Wang Qi berhadapan dengan duo Li Qingchen, mereka mendengar suara serak Qin Hai dari giok komunikasi, menyebabkan hati mereka tenggelam. Situasi di sana jelas sangat mengerikan. Mata es di mata Li Qingchen hampir membeku menjadi balok es. Namun, dia benar-benar tidak dapat memikirkan solusi apapun. Bagaimanapun, Wang Qi dan Cao Jinzu tidak bisa diremehkan. Dan jika mereka benar-benar ingin menunda dirinya dan Zhao Zhu, tidak ada yang bisa mereka lakukan berdua. "Hehe, nggak perlu terlalu terpaku soal itu, kita hanya mengikuti perintah juga. Jika kalian berdua mundur,
Kami tidak akan menyentuh 200 mil terakhir dari wilayah yang kalian masih miliki. Wang Qi tersenyum pada Li Qingshan. Li Qingshan menjawab dengan suara yang sangat dingin sehingga memotong langsung ke tulang. Saya berharap kalian akan mencoba, dan melihat siapa yang akhirnya membayar harga yang lebih menyakitkan pada akhirnya. Merasakan pembunuhan dari suara Li Qingshan, Wang Li melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tenanglah, tidak perlu pergi sejauh ini hanya untuk beberapa ratus mil dari urat api esensi." Tatapan Li Qingshan sedingin es. Pada saat ini, bukan lagi tentang berapa banyak inti api Vena yang mereka tempati, tetapi bagaimana Istana Suci bermaksud mempermalukan Sekte Changsuan. Bahkan jika dia tahu ini, dia tidak berdaya sehubungan dengan situasi saat ini, dan hanya bisa mendidih dengan amarah di dalam. Di mulut gunung berapi, Penatua Wu menyaksikan situasi semakin tidak menguntungkan bagi mereka saat wajahnya dipenuhi amarah. Dia bisa mendengar bisikan dari golongan lain, dan tatapan aneh di mata mereka saat mereka melihat ke arahnya. Tatapan ini tiba-tiba membuat hati sesepuh Wu sedikit menggigil saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tatapan dinginnya segera melihat ke arah tetua Istana Suci. Tampaknya Istana Suci berencana untuk memasukkan tangan mereka ke dalam Provinsi Api Hitam. Inilah mengapa mereka begitu tertutup, itu semua demi menginjak wajah Sekte Changsuan di depan banyak faksi Provinsi Api Hitam untuk membuat kagum dan mengintimidasi mereka. Bagaimanapun, jika bahkan sekte tingkat hegemon seperti Sekte Changsuan berulang kali menderita di tangan Istana Suci, itu akan menunjukkan betapa kuatnya mereka. Dengan pembukaan ini, banyak pilihan akan terbuka bagi Istana Suci untuk menyerang Provinsi Api Hitam. Akhirnya mengubah daerah ini menjadi basis operasi lain untuk mereka. Ambisi seperti itu tidaklah kecil, betapa liciknya mereka. Ekspresi Penatua Wu menjadi gelap, tidak mampu melepaskan rasa frustrasi dan amarah yang mencekik di dalam hatinya. Bahkan jika dia sekarang tahu apa yang mereka lakukan, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Bagaimanapun, dia tidak bisa ikut campur atau itu akan menjadi bentrokan tingkat yang lebih tinggi. Yang Xuan menatap dengan sudut matanya, tatapan kasihan di matanya saat dia melihat Duo Bailey, yang sekarang bahkan tidak mampu berdiri. Dia mengalihkan pandangannya ke arah lain, menemukan bahwa semuanya tidak berjalan baik untuk murid Sekte Changsuan lainnya. Pihak Istana Suci memiliki keunggulan jumlah. Jika ini terus berlanjut, Sekte Changsuan akan segera menghadapi kekalahan total. Yang Xuan tertawa pada Duo Bailey, saat dia berkata dengan melankolis, "Tampaknya seluruh tim Sekte Changsuan Anda akan segera musnah." Bailey memuntahkan panah darah yang berisi beberapa Genesis Ki. Panah itu memotong udara, dengan kejam menembak ke arah wajah Yang Xuan. Genesis Ki di tubuh Yang Xuan langsung menciptakan perisai di sekelilingnya. Genesis Ki di panah darah tersebar, tetapi beberapa tetes masih berhasil memercik ke wajah tampan Yang Xuan. Dia mengerutkan kening saat dia menyeka darah di wajahnya sebelum dia tersenyum tak berdaya dan berkata, "Meskipun membunuhmu akan membuatku sedikit masalah, kamu tidak seharusnya menyalahkanku setelah melakukan itu." Pandangan tak berdaya muncul di matanya saat Genesis Ki berkumpul di tangannya. Itu berubah menjadi tombak Genesis Ki yang bersinar, ujungnya berkedip-kedip dengan cahaya es. Yang Xuan tidak berekspresi saat melemparkan tombak ini dengan cepat melesat, menuju langsung ke kepala Bailey. Bailey mengertakkan gigi, menolak untuk menutup matanya saat dia tanpa rasa takut menatap tombak yang datang. Kakak senior Bailey, seorang murid Sekte Changsuan berteriak di dekatnya. Tombak Genesis Ki yang bersinar dengan cepat tumbuh di mata Bailey. Sesaat sebelum mendarat, benang putih bercahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak dari atas, membentuk jaring putih yang dengan cepat terjalin di depan Bailey. Tombak itu mengenai jaring, membuatnya meregang pada sudut yang mengkhawatirkan. Namun, tombak itu perlahan berhenti setengah jari dari wajah Bailey. Gelombang ketajaman bertiup dari tombak yang bersinar, memotong luka kecil di antara alisnya. Rasa sakit yang samar dari antara alisnya menyebabkan Bailey kembali ke akal sehatnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa kuas hitam telah muncul di atasnya pada waktu yang tidak diketahui. Rambut kuas seputih salju di ujungnya berkelok-kelok ke bawah, menciptakan jaring putih di depan tubuhnya yang membantunya menahan serangan fatal itu. Yang Xuan juga tercengang dengan pemandangan ini. Segera setelah itu, dia terkekeh tanpa daya saat dia memiringkan kepalanya ke belakang, melihat ke arah tempat tertentu di belakangnya saat dia berkata,
Sepertinya pencari kematian lain telah bergegas ke sini. Sekte Changsuan Anda benar-benar lucu. Sosok ramping secara bertahap terungkap, tubuh halusnya perlahan tumbuh semakin jelas saat dia berjalan ke arah mereka. Bailey menatap sosok itu dengan bingung. Zhou Yuan. Ekspresinya berubah drastis sepersekian detik kemudian saat dia dengan cemas berteriak, "Apa kamu idiot, cepat tinggalkan." Bahkan dia dan Qin Hai telah dikalahkan. Apalagi yang bisa dicapai Zhou Yuan di sini selain pergi dengan cepat. Dia hanya akan menjadi lauk tambahan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan yang bersembunyi dengan aman akan berjalan langsung ke jaring musuh mereka. Ini terlalu irasional. Zhou Yuan tersenyum pada Bailey, tapi tidak membalasnya. Sebaliknya, tatapannya beralih ke Yang Xuan yang tampak percaya diri saat dia memberi isyarat dengan tangannya. Kuas Yuan surgawi dengan cepat kembali. Sebelum diangkat ke udara, diarahkan langsung kepadanya. "Bukankah aku masih di sini? Bukankah ini terlalu dini bagimu untuk berbicara tentang memusnahkan seluruh tim?" Bab 422, panas naik dari tanah merah yang luas. Tiba-tiba, suara angin bertiup terdengar saat sejumlah sosok terbang, akhirnya berhenti di luar medan perang. Sosok-sosok ini adalah anggota dari faksi-faksi lain di wilayah inti. Seiring berjalannya waktu, pertempuran-pertempuran tersebut telah mencapai hasil, dan setelah mendengar bahwa Istana Suci dan Sekte Changsuan sedang berhadapan satu sama lain di sini, mereka berkerumun seperti lalat dengan harapan menonton pertempuran seru antara para titan. Junior Master Sekte dari Sekte Flame Cauldron, Suduan dan Zuo Qingyu juga ada di antara kerumunan ini. Oleh karena itu, mereka segera menyaksikan pemandangan Zhou Yuan memasuki medan perang. Ekspresi Zuo Qingyu adalah yang pertama berubah. Pandangan khawatir melintas di matanya. Dia tidak pernah membayangkan Zhou Yuan akan begitu gegabah untuk maju menyerang. Harus diketahui bahwa Istana Suci jelas memiliki keunggulan mutlak, dan Yang Xuan terlalu kuat secara luar biasa. Bahkan Bailey dan Qin Hai dari Sekte Changsuan telah dikalahkan. Apa yang bisa dilakukan Zhou Yuan? Yang Xuan jelas jauh lebih kuat daripada Suduan. Berbeda dengan kekhawatiran Zuo Qingyu, ekspresi kegembiraan muncul di mata Suduan. Dia telah mendapatkan pelajaran dari Zhou Yuan sebelumnya, membuatnya terlalu takut untuk memprovokasi Zhou Yuan lagi. Tapi jika dia bisa melihat orang lain mengurus Zhou Yuan, itu tentu akan meringankan sebagian frustrasi yang tertahan dalam hatinya. Bodoh dan sombong. Apakah kau pikir Yang Xuan bisa ditantang oleh orang seperti dirimu? Jauh di sana, Li Qingchan juga mendengar suara dari giok komunikasi. Matanya segera menyusut saat dia berkata, "Zhou Yuan, apa yang kau lakukan di sini?" Ada jejak kemarahan dalam suaranya. Situasinya sudah sangat mengerikan, dan Zhou Yuan bertindak gegabah seperti ini jelas sangat bodoh. Pada akhirnya, seseorang seperti dia hanya akan menjadi beban dalam pertempuran ini. Tubuhnya berhenti di udara saat dia memandang ke kejauhan. Cahaya spiritual berkelebat di matanya, segera memungkinkannya melihat medan perang yang jauh. Dia segera melihat Zhou Yuan yang baru saja memasuki medan perang. Suara Zhou Yuan ditransmisikan dari giok komunikasi. "Kakak senior Qingchan, aku masih anggota Sekte Changsuan, bersembunyi di luar pada saat seperti ini tidak terlihat baik sama sekali." Li Qingchan sedikit terkejut. Tak lama kemudian, dia tertawa getir. Niat Zhou Yuan mungkin baik, tetapi realitas seringkali kejam. Niat baikmu hanya akan membuat semuanya menjadi lebih buruk. Jika kamu tidak cukup mampu, jangan mencoba mencampuri urusan di luar jangkauanmu. Kalau tidak, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Suara Zhao Zu tiba-tiba terdengar, jelas tidak menyetujui kemunculan Zhou Yuan. Dari apa yang bisa dia lihat, tindakan bodoh Zhou Yuan hanya akan memperkuat reputasi Yang Xuan. Saat Zhao Zu hendak berbicara lagi, Li Qingchan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Li Qingchan berkata perlahan, "Zhou Yuan, ini adalah keputusanmu, dan kamu harus tahu bahwa akan ada harga yang harus dibayar. Yang Xuan sangat kejam, jadi sebaiknya berhati-hatilah. Jika kamu tidak sebanding dengannya, mundur sesegera mungkin." "Dipahami," jawab Zhou Yuan dengan senyuman, sebelum geokomunikasi kembali terdiam. Zhao Zu muncul di samping Li Qingchan, menatapnya saat dia berkata dengan suara rendah, "Zhou Yuan terlalu bodoh, dan seharusnya kamu tidak membawanya dalam misi ini. Jika ada murid veteran lain yang menggantikannya, mungkin situasinya tidak akan menjadi begitu buruk." Li Qingchan dengan tegas berkata,
Bahkan kekuatan gabungan Bailey dan Qin Hai kalah dari Yang Xuan. Apakah kamu pikir adanya murid veteran tambahan akan membuat perbedaan? Dia berhenti sejenak, sebelum memandang ke kejauhan pada sosok muda itu. Zhou Yuan bukanlah orang yang sembrono. Faktanya, dia memilih muncul di sini mungkin berarti dia memiliki beberapa rencana. Bagaimana jika terjadi keajaiban? Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan keajaiban seperti itu sangat kecil, ini adalah satu-satunya cara yang tersisa untuk menghibur dirinya sendiri. Sudut mulut Zhao Zu menurun saat dia mendengar ini, kemungkinan besar merasa bahwa Li Qingchan terlalu naif. Keajaiban? Bagaimana? Dengan bantuan benda itu, dia menggelengkan kepalanya, suaranya penuh dengan ejekan. Li Qingchan tidak merespons. Dia memandang ke depan di mana Wang Qi dan Cao Jinzu masih menghalangi jalan mereka sambil ekspresinya perlahan menjadi tenang. Namun, ada tekad tertentu di dalam ketenangan itu. Dia telah memutuskan bahwa jika situasinya menjadi lebih buruk di sana, tidak peduli seberapa tinggi harga yang harus mereka bayar hari ini, dia akan menyeret pihak lain ke liang kubur bahkan jika dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Masalah ini sekarang telah melanggar reputasi Sekte Changsuan, dan dia akan melindunginya bahkan jika dia harus membayar dengan nyawanya. Di mulut gunung berapi, Tetua Wu juga terdiam cukup lama saat melihat Zhou Yuan tiba-tiba muncul dan ikut campur dalam pertempuran. Pada akhirnya, Tetua Wu hanya bisa memendam kemarahannya. Zhou Yuan ini benar-benar orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Meskipun Tetua Wu sedikit mengagumi Zhou Yuan karena dia telah memilih untuk maju dengan berani dalam situasi ini, dia pada akhirnya terlalu lemah. Pada akhirnya, dia hanya akan membuat pencapaian pertempuran Yang Xuan terlihat lebih mulia. Tindakan seperti itu memang agak tidak sesuai dengan situasi. Faksi-faksi lain juga mulai berbisik lagi, jelas mencoba mencari tahu tentang murid baru Sekte Changsuan yang muncul ini. Namun, ketika mereka menyadari bahwa dia hanya berada di tingkat keempat tahap Alpha Origin, mereka tidak bisa tidak bingung. Ketika bahkan murid-murid yang luar biasa seperti Bailey dan Qin Hai kalah, kemunculan murid tingkat keempat ini hanya akan menimbulkan masalah. Sebagai hasilnya, mereka menggelengkan kepala satu persatu. Sepertinya Sekte Changsuan benar-benar akan dihancurkan oleh Istana Suci kali ini. Di bawah perhatian banyak pandangan, Yang Xuan tak bisa menahan tawa ketika mendengar perkataan Zhou Yuan. Yang Xuan sudah mengalihkan pandangannya, bahkan tak mau melihat Zhou Yuan lagi. Rekan Sekte Changsuanmu cukup menarik. Dia tersenyum pada Bailey dan Qin Hai yang pucat pasi, lalu melambaikan tangan pada salah satu murid Istana Suci di dekatnya. Urus dia. Kupikir cukup dengan mematahkan salah satu kakinya untuk mengajarkannya sedikit pelajaran. Dia bahkan tak mau repot-repot menangani Zhou Yuan secara langsung. Menurut pendapat Yang Xuan, itu terlalu besar kehormatan untuk murid tingkat keempat semata. Murid Istana Suci yang diberi instruksi itu adalah seorang ahli tingkat ketujuh tahap Alpha Origin. Getaran genesis Qi-nya tampak lebih kuat daripada Su Duan. Pada saat ini, murid Istana Suci itu tersenyum jahat saat menatap Zhou Yuan. Bocah, tak ada yang akan repot-repot menanganimu jika kau patuh bersembunyi di luar. Tetapi kau harus asal lari ke sini seperti orang bodoh yang tak tahu apa-apa. Kau memang tak bisa menyalahkan kami atas apa yang akan terjadi. Ledakan genesis Qi yang kuat terjadi saat murid Istana Suci melesat seperti kilat, menuju langsung ke Zhou Yuan. Saat Yang Xuan merasakan ledakan genesis Qi di belakangnya, dia mulai berjalan kembali menuju Bailey dan Qin Hai. Dia berniat menghancurkan mereka sepenuhnya sehingga hanya berpikir tentang dirinya saja akan membuat mereka gemetar ketakutan. Senyum yang menyeramkan perlahan muncul di bibirnya. Namun, saat dia mengangkat kakinya, terdengar suara benturan genesis Qi dari belakangnya, hampir seketika diikuti oleh jeritan yang menderita. Bayangan terbang melewati dia, sebelum menabrak sekelompok batu besar, hampir seluruh tubuhnya terkubur di bawah reruntuhan. Kejadian tak terduga ini membuat semua orang terperanjat. Mereka cepat-cepat melihat ke arah reruntuhan, hanya untuk menemukan sosok yang sangat memilukan yang berlumuran darah. Awalnya, Bailey, Qin Hai, dan kelompok mereka penuh kemarahan saat mereka berbalik ke arah sosok itu, sebelum tiba-tiba menyadari bahwa ada yang salah. Itu bukan Zhou Yuan, tapi murid Istana Suci. Kaki Yang Xuan perlahan berhenti saat ini. Dia terdiam sejenak saat memandang tubuh berdarah murid Istana Suci, sebelum perlahan berbalik. Dia tepat waktu melihat sosok ramping yang membawa kuas hitam perlahan keluar dari reruntuhan tanah. Mata Bailey dan Qin Hai tiba-tiba menyusut.
Mereka benar-benar tak percaya bahwa Zhou Yuan hanya butuh satu serangan untuk mengalahkan murid Istana Suci tingkat ke-7. Lingkungan sekitar menjadi hening, bisa dibayangkan pandangan-pandangan yang penuh kekaguman saat mereka menyaksikan adegan ini. Situasinya tampak berkembang dalam arah yang jauh berbeda dari yang mereka bayangkan. Seharusnya kamu setidaknya menghormatiku sedikit, bukan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku hanya makanan yang bisa kamu santap? Zhou Yuan tersenyum pada Yang Xuan. Yang Xuan terdiam sejenak, sebelum menganggukkan kepala dengan senyuman. Menarik sekali, tak terpikirkan bahwa aku membuat kesalahan seperti ini. Selama bertahun-tahun, aku selalu suka menyamar sebagai domba untuk memangsa serigala. Tak pernah terpikirkan bahwa aku akan bertemu seseorang yang lebih baik dari diriku sendiri kali ini. Dia menghela nafas, menatap Zhou Yuan saat dia berkata dengan suara yang agak penyesalan. Awalnya, aku berniat hanya mematahkan satu kakimu. Tetapi sekarang sepertinya, kau benar-benar ingin mati. Menuju akhir, ekspresi Yang Xuan berubah menjadi mencekam dan menyeramkan. Suatu pemandangan yang begitu menakutkan sehingga bulu semua orang yang melihatnya merinding. Bab 423, pada saat kata terakhir keluar dari mulut Yang Xuan, wajahnya yang sebelumnya tersenyum telah berubah menjadi ekspresi yang menakutkan, bahkan suhu sepertinya tiba-tiba anjlok saat ini. Siapapun bisa merasakan niat membunuh yang sangat dingin menyebar dari mata Yang Xuan. Dia jelas merasa malu dan marah dengan kesalahan penilaiannya sebelumnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah terlalu memperhatikan Zhou Yuan, hanya melihat yang terakhir sebagai semut yang dapat dengan mudah diremas kapanpun dia mau. Namun, fakta bahwa Zhou Yuan telah mengalahkan murid Istana Suci itu dalam satu pertukaran sudah cukup bukti bahwa tidak selemah yang dibayangkan Yang Xuan. Perasaan sesuatu meninggalkan kendalinya membuat pembunuhan melonjak di hati Yang Xuan. Orang lain di sekitarnya juga bisa merasakan pembunuhan di mata Yang Xuan, menyebabkan mereka segera menatap Zhou Yuan dengan sombong. Tampaknya orang ini berhasil membuat marah Yang Xuan sepenuhnya. Ekspresi Zhou Yuan tiba-tiba tenang. Saat tatapannya berbenturan dengan Yang Xuan, bahkan udaranya sendiri tampak memadat. Genesis Qi yang sangat kuat mulai bangkit dari tubuh Yang Xuan. Genesis Qi-nya memiliki kilau seperti abu, dan mengeluarkan aura aneh yang tidak menyenangkan. Gelombang Genesis Qi Yang Xuan naik dengan mantap, membawa serta tekanan yang luar biasa. Dalam beberapa napas singkat, gelombang Genesis Qi di sekitar Yang Xuan mencapai puncak lapisan ke-7 yang sempurna saat tanah di bawah kakinya secara bertahap mulai retak. Detik berikutnya, Yang Xuan bergerak, Genesis Qi putih abu menyapu seperti banjir yang mengamuk. Genesis Qi mirip dengan piton putih yang mengaum, meliuk-liuk dan melingkar di udara di sekitar Zhou Yuan dengan suara mendesir. Aura sedingin es menyebar, jarum Genesis Qi panjang yang tak terhitung jumlahnya perlahan mulai terbentuk dari dalam Genesis Qi yang putih pucat. Jarum-jarum ini panjangnya setengah kaki. Aura sedingin es berputar-putar di sekitar tubuh mereka yang kurus dan putih pucat. Badai jarum tulang, tatapan dingin dan kejam memenuhi wajah Yang Xuan saat dia menepuk kedua tangannya. Seseorang hanya bisa menyaksikan jarum tulang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba turun seperti badai, menutupi setiap inci ruang yang terlihat di area tertentu di mana Zhou Yuan berdiri di tengahnya. Yang Xuan jelas tidak berniat terlibat dalam segala bentuk penyelidikan, memberi Zhou Yuan tidak ada kesempatan untuk menghindar. Jarum tulang ini tidak hanya dibuat dari Genesis Qi-nya, tetapi juga diresapi dengan sisa sumsum tulang dari banyak binatang Genesis. Oleh karena itu, mereka memiliki semacam Qi kematian yang sifatnya sangat korosif. Begitu terkena jarum, Qi kematian akan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan kehancuran yang meluas, menjadikannya serangan yang sangat ganas dan mendominasi. Dengan demikian, ketika para penonton melihat Yang Xuan melepaskan gerakan mematikan di awal, mereka diam-diam mendesah iba, mengasihani Zhou Yuan sedikit lebih dalam hati mereka. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat bayangan abu putih yang hampir memenuhi seluruh pandangannya. Matanya sedikit menyipit saat dia merasakan aura dingin yang tidak menyenangkan berputar-putar di sekitar mereka, sebelum tangannya tiba-tiba bertepuk tangan. Genesis Qi emas yang gemilang meledak dari tubuhnya. Tampaknya seekor ular sanca emas melesat ke udara, sebelum menukik ke bawah untuk melilit tubuh Zhou Yuan seperti lonceng emas raksasa. Lonceng emas besar Mystical Python, setelah teriakan Zhou Yuan, lonceng emas raksasa menyelimuti tubuhnya. Jarum abu putih yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan,
membombardir lonceng emas, menciptakan aliran suara berdentang yang jelas tanpa henti. Tanah dalam radius 50 kaki penuh dengan lubang hitam pekat, setiap lubang sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Sementara itu, bau busuk menyebar saat gumpalan asap hitam naik dari tanah yang sebelumnya penuh vitalitas. Asap hitam yang mengepul sebagian menghalangi pandangan semua orang. Jarum abu putih melanjutkan serangan mereka selama beberapa waktu, sebelum jarum terakhir akhirnya jatuh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan. Zhou Yuan kemungkinan telah ditusuk oleh 10.000 jarum. Hanya segelintir individu di antara lapisan ketujuh yang akan mampu bertahan dari serangan ini. Lapisan keempat Zhou Yuan pasti telah menemui akhir yang menyedihkan. Banyak bisikan menyebar, semua orang jelas kagum dengan serangan luar biasa Yang Xuan. Tangan Zuo Qingyu terkepal erat, matanya yang sebening bunga persik dipenuhi kekhawatiran. Kegembiraan terlihat di mata Su Duan saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Mari kita lihat bagaimana kamu bisa selamat dari ini." Di bawah tatapan orang banyak yang tak terhitung banyaknya, asap hitam perlahan-lahan tertiup angin saat secercah cahaya keemasan muncul. Lonceng emas diam-diam menjulang di dalam asap yang memudar, tertutup jarum tulang seputih abu seperti landak. Jarum-jarum ini hanya berhasil menembus setengah jalan, tidak dapat sepenuhnya menembus pertahanan lonceng emas. Banyak mata menyusut sedikit pada saat ini karena banyak orang tanpa sadar berkata, "Pertahanan yang kuat." Pertahanan lonceng emas jelas telah melampaui harapan mereka. Bai Li, yang telah mengamati dengan cermat dari awal sampai akhir, menarik napas lega. Untungnya cangkang kura-kura Zhou Yuan sekuat dan sekokoh sebelumnya. Yang Xuan juga sedikit terkejut, sepertinya tidak dapat memahami mengapa serangannya gagal. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak heran kamu punya nyali untuk datang ke sini. Jadi karena teknik genesis pertahanan ini." Teknik pertahanan Zhou Yuan diakui agak luar biasa untuk memblokir serangan Yang Xuan. Namun, meski berhasil menahan rentetan serangan sekali, apakah bisa bertahan untuk kedua kalinya? Namun, saat suaranya terdengar, lonceng emas itu tiba-tiba menghilang saat raungan naga samar bergema. 9 binatang iblis yang terbuat dari genesis Qi melesat ke langit, beriak dengan aura buas. 9 naga kanon, naga ke-9, 9 genesis Qi Beast dengan cepat menyatu menjadi satu. Raksasa itu meraung saat menukik ke bawah, menyerbu ke arah Yang Xuan dengan keganasan yang tak tertandingi. Zhou Yuan ternyata telah memulai serangan baliknya. Tidak ada satupun riak yang terlihat di mata Yang Xuan saat menyaksikan genesis Qi Beast yang sangat besar mendekat dengan cepat. Sebaliknya, senyum mengejek kecil mulai muncul dari sudut mulutnya. Dia mengulurkan tangan, genesis Qi seputih abu berputar-putar di telapak tangannya saat dia mengirim dorongan ke arah genesis Qi Beast yang mengaum. Gelombang kejut yang menghancurkan menyebar saat retakan tumbuh dengan cepat dari bawah kakinya seperti sarang laba-laba. Sosok Yang Xuan tidak tergerak dari tempatnya, sebaliknya, genesis Qi Beast yang telah dipaksa berhenti oleh telapak tangannya mengeluarkan lolongan yang menyedihkan, sebelum meledak menjadi sejuta titik cahaya. Para penonton yang menonton menghirup udara dingin, hampir tidak percaya betapa luar biasanya Yang Xuan. Serangan balik Zhou Yuan hanyalah ujian yang layak. Meski begitu, itu gagal mengguncang tubuh Yuan Xuan. Sebaliknya, itu akhirnya tersebar dengan satu dorongan telapak tangannya. Genesis Qi dari kedua belah pihak berada pada level yang sangat berbeda. Yang Xuan mengangkat kelopak matanya sedikit, penghinaan dalam senyumnya tumbuh saat tatapannya yang dingin mengunci Zhou Yuan. "Hanya ini yang kamu punya?" Mata Zhou Yuan melebar sedikit. Ini adalah pertama kalinya lawannya dengan mudah menetralkan naga ke-9. Yang Xuan memang musuh yang sangat kuat. Tidak heran bahkan kekuatan gabungan Bai Li dan Qin Hai telah dihancurkan di tangan Yang Xuan. Jika hanya itu yang kau punya, nasibmu hari ini akan agak mengerikan. Hanya ketidakpedulian yang terlihat dalam tatapan Yang Xuan saat dia menatap Zhou Yuan. Sebelum kata-katanya bisa memudar, sosok Zhou Yuan telah terrealisasi saat dia melesat ke depan seperti gumpalan asap. Penghinaan melintas di mata Yang Xuan saat melihat kegigihan keras kepala Zhou Yuan. "Baik, jika kamu bersikeras mencari kematian, dengan senang hati aku akan memenuhi keinginanmu." Genesis Qi seputih abu melonjak di antara kedua telapak tangannya, berdenyut dengan gelombang yang mengkhawatirkan. Yang diperlukan hanyalah beberapa tarikan napas bagi Zhou Yuan untuk muncul di depan lawannya.
Ekspresinya sangat tenang saat tangannya mengencang di sekitar kuas Yuan surgawi yang tumbuh dengan cepat. Ujung kuas seputih salju melengkung pada sudut yang tajam, rumit dan kejam saat menusuk ke arah tenggorokan Yang Xuan. Saat ujung seputih salju memotong udara, suara lembut terdengar di hati Zhou Yuan. Kuas Yuan surgawi, pemecah genesis rune kuno pada tubuh berbintik-bintik kuas perlahan mulai menyala. Rune hitam bercahaya dengan cepat muncul dan memanjang di ujung seputih salju, mengubahnya menjadi hitam pekat dalam sekejap mata. Cahaya hitam melintas, bersama dengan cahaya samar dan tak terbaca. Kuas Yuan surgawi telah menarik semua ketajamannya, tampaknya kembali ke keadaan biasa. Namun, mata Yang Xuan tiba-tiba melebar saat ini. Instingnya membisikkan bahwa ada sesuatu yang salah. Refleksi ujung kuas hitam pekat tumbuh dengan cepat di pupilnya. Dia tiba-tiba memutar tangannya sepersekian detik kemudian, genesis ki seputih abu meletus keluar untuk membentuk lingkaran bercahaya. Teknik cakram suci, kilatan hitam tiba saat piringan cakram itu terbentuk, ujung kuas menusuk piringan yang bersinar. Cahaya hitam tampak melonjak pada titik kontak, selanjutnya, pupil Yang Xuan menyusut dengan keras saat dia melihat ujung hitam kuas merobek cakram bercahaya seolah-olah itu adalah kertas tipis. Bagaimana bisa, dia tanpa sadar berteriak di dalam hatinya, bahkan Duo Baili tidak dapat memecahkan teknik cakram suci sebelumnya. Mengapa begitu mudah ditembus oleh lapisan keempat Zhou Yuan? Kilatan hitam langsung menuju tenggorokan Yang Xuan. Pada titik hidup dan mati ini, Yang Xuan dengan kasar menyentakkan tangannya saat teknik cakram suci tiba-tiba mulai berputar terbalik. Gelombang kekuatan yang lebih kuat meledak, akhirnya berhasil menyenggol kilatan hitam di saat-saat terakhir. Gelombang genesis ki terbentang, menghancurkan lingkungan sekitar. Dua sosok saling bersilangan, bertukar tempat, tidak satu pun dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkedip saat mereka menonton. Mereka telah melihat darah segar menetes dari ujung kuas hitam di tangan Zhou Yuan. Luka yang tampak menyeramkan muncul di bahu Yang Xuan, darah langsung meresap ke pakaiannya. Keributan meledak, menyapu seluruh tempat, tidak ada yang mengira Yang Xuan dilukai oleh Zhou Yuan. Di belakang kedua pejuang, Bai Li dan Qin Hai juga tercengang saat mereka menatap pemandangan ini. Perjuangan pahit mereka melawan Yang Xuan sebelumnya bahkan tidak menghasilkan satu luka pun darinya. Di sisi lain, Zhou Yuan telah membuat Yang Xuan melihat darah dalam waktu singkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka menatap kaget pada sosok Zhou Yuan. Zhou Yuan menundukkan kepalanya untuk melirik darah di ujung kuasnya. Saat secerca penyesalan melintas di matanya, dia awalnya berencana menusuk tenggorokan Yang Xuan. Sayangnya, orang itu terlalu licin, berhasil membelokkan lintasan dorong Zhou Yuan di saat-saat terakhir. Darah segar berceceran ke tanah dengan goyangan ringan dari kuas Yuan surgawi. Dia tidak melihat ke arah Yang Xuan saat dia berkata, "Sepertinya kamu harus bekerja sedikit lebih keras jika kamu ingin aku mati di sini." Di bawah perhatian tatapan mata yang tak terhitung banyaknya, Yang Xuan perlahan menoleh untuk melihat luka di bahunya. Wajahnya tampak berkedut samar saat tatapan yang sangat ganas dan menyeramkan keluar sedikit demi sedikit. "Saya akan melumpuhkanmu hari ini." Aura kemarahan yang membunuh terasa hampir padat saat menyerbu ke langit, menyebabkan hati banyak orang menggigil saat rasa takut muncul di mata mereka. Yang Xuan sepertinya sudah gila karena marah. Bab 424, gelombang demi gelombang genesis ki seputih abu yang tidak menyenangkan berdenyut keras dari tubuh Yang Xuan. Pilar cahaya genesis ki naik ke langit seperti asap, tampaknya dipenuhi dengan lolongan kematian. Ekspresi dari banyak penonton sedikit berubah ketika mereka merasakan kekuatan genesis ki yang tak tertandingi. Tatapan penuh ketakutan dan teror saat mereka melihat ke arah Yang Xuan. Bai Li hanya bisa berteriak dari belakang, "Hati-hati Zhou Yuan." Jelas bahwa Yang Xuan sudah gila karena marah. Setelah pertukaran sebelumnya, bahkan Bai Li tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Yang Xuan memang lawan yang sangat merepotkan. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia tidak pernah benar-benar serius terhadap Qin Hai dan dia sebelumnya. Tapi sekarang, setelah mengalami cedera dari Zhou Yuan karena kecerobohan, Yang Xuan dalam keadaan sangat marah. Tatapan mengerikan Yang Xuan mengunci Zhou Yuan saat tangannya bertepuk dan membentuk segel di tangan. Genesis ki seputih abu di langit segera runtuh seperti gelombang, besarnya dan luasnya bahkan mengguncang daratan itu sendiri. Selain itu, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya berenang di dalam toren genesis ki ini.
beberapa tampak seperti binatang buas, sementara yang lain tampak seperti manusia, sungguh pemandangan yang sangat aneh. Genesis Ki Yang Xuan yang dikultivasikan dikenal sebagai 1000 tulang Genesis Ki, dan mengharuskan seseorang untuk memadukan Ki kematian dari banyak tulang dengan tubuh seseorang. Genesis Ki yang dibentuk oleh proses ini mengandung Ki kematian, yang mampu dengan cepat meluruhkan daging siapapun yang terinfeksi, membuatnya sangat mendominasi. Mata Zhou Yuan sedikit melebar saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap banyak lolongan dari Genesis Ki putih abu. Detik berikutnya, kakinya terbanting ke tanah, secara tak terduga tidak berusaha menghindari atau mengelak, tetapi malah melompat untuk menghadapinya secara langsung. Kuas Yuan surgawi di tangannya bergetar saat Genesis Ki di sekitarnya mendesing dan mengalir ke kuas. Sementara itu, undulasi Genesis Ki Zhou Yuan mulai meningkat dengan kecepatan tajam. Zhou Yuan adalah ahli tahap Alpha Origin lapisan keempat, dan bahkan jika fondasinya sebanding dengan lapisan ketujuh, masih ada celah antara dia dan lapisan ketujuh Yang Xuan yang sempurna. Namun, dengan dorongan dari kuas Yuan surgawi yang baru ditingkatkan, Zhou Yuan sudah bisa menandingi Yang Xuan di Genesis Ki. Banjir Genesis Ki selebar 1000 kaki turun, membuat sosok Zhou Yuan tampak seperti semut jika dibandingkan dengannya. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut saat dia menyentakkan kuas Yuan surgawi, menyebabkan ujung seputih salju secara bertahap berubah menjadi hitam pekat lagi. Cahaya yang dalam dan samar berkumpul, tanda bahwa kekuatan Genesis Breaker diaktifkan sekali lagi. Ujung kuas hitam pekat mendorong ke arah banjir Genesis Ki. Seluruh dunia tampak terdiam sesaat, sebelum tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan kaget saat banjir Genesis Ki raksasa mulai berantakan. Sosok Zhou Yuan melanjutkan pendakiannya, menghancurkan Genesis Ki seputih abu kemanapun dia lewat. Dengan kekuatan Genesis Breaker, selama pihak lain tidak memiliki keunggulan absolut dalam Genesis Ki, semua serangan Genesis Ki mereka akan menjadi jauh lebih lemah. Ekspresi Yang Xuan menjadi lebih gelap ketika dia melihat ini. Segel tangannya berubah dan beberapa semburan Genesis Ki segera melonjak, terhubung dari ujung ke ujung saat mereka meledakkan Zhou Yuan secara berurutan. Yang Xuan jelas menolak untuk percaya bahwa ini sedang terjadi. Sosok Zhou Yuan melintas di langit saat kuas Yuan surgawi bergidik. Bayangan kuas menembus udara, masing-masing menyerang dan merobek semburan Genesis Ki. Kejutan muncul dalam tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan sosok itu berkedip di langit di atas. Tidak ada yang mengharapkan lapisan keempat Alpha Origin Zhou Yuan mampu menyebarkan semua serangan Genesis Ki Yang Xuan. Di kejauhan, cahaya melonjak di mata Li Qingchen saat pemandangan ini juga memasuki matanya, menyebabkan ekspresi takjub muncul di wajahnya yang cantik. Bagaimana Zhou Yuan tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Zhou Yuan saat ini jelas jauh lebih kuat daripada saat mereka meninggalkan Sekte Changxuan. Mengingat kekuatannya saat itu, hampir tidak mungkin baginya untuk menerima satu pun dari serangan ini. Di sampingnya, ekspresi Zhao Zu berfluktuasi tak menentu. Menurut pendapatnya, meskipun Zhou Yuan sangat menonjol di antara kelompok murid terbaru, ini hanya terbatas pada murid biasa. Faktanya, dia membutuhkan waktu beberapa tahun untuk membangun tempat untuk dirinya sendiri di antara murid selempang ungu. Namun, siapa yang bisa menduga bahwa Zhou Yuan sebenarnya mampu berhadapan dengan lapisan ketujuh Yang Xuan yang sempurna? Ini tidak terbayangkan oleh Zhao Zu. Setelah beberapa pengamatan, Li Qingchen akhirnya mengerti saat dia bergumam dengan suara lembut, pasti kuas hitam yang dia gunakan. Jika tebakanku tidak salah, kuas hitam itu sepertinya telah mencapai level senjata Genesis Surga. Genesis Ki yang mengelilingi tubuh Zhou Yuan memang lebih lemah dari Yang Xuan, tetapi kuas yang dipegang olehnya sangat aneh, dan tampaknya memiliki kekuatan unik yang memungkinkan Zhou Yuan untuk berulang kali mencapai kekuatan terbesar dengan upaya terkecil untuk menghancurkan semua serangan Genesis Ki lawannya. Senjata Genesis Surga, Zhao Zu terkejut. Senjata Genesis Surga bukanlah barang biasa, bahkan di Sekte Changxuan, hanya terpilih seperti mereka yang akan diberikan satu oleh sekte tersebut. Adapun murid biasa, bahkan mereka yang memiliki latar belakang yang kuat mungkin tidak memiliki senjata tingkat itu. Jadi begitu, di mulut gunung berapi, banyak faksi menyaksikan gambar yang dipantulkan di layar Genesis Ki mereka. Saat mereka tersentak kaget dan waspada, perkembangan situasi ternyata telah melampaui harapan mereka.
Penatua Wu seperti agak terpana saat dia melihat anak ini. Wajah tuanya dipenuhi dengan keheranan saat dia melihat Zhou Yuan menghancurkan pilar demi pilar cahaya Genesis Qi yang kuat. Penatua Wu tidak akan pernah membayangkan bahwa ketika tampaknya semua harapan hilang, orang yang akan melangkah maju untuk menyelamatkan mereka, akan menjadi orang yang sama yang dia kirim keluar dari wilayah inti di awal. Bagaimana dia sebenarnya begitu kuat, Penatua Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Zhou Yuan jelas hanya berada di tahap keempat Alpha Origin. Namun entah bagaimana dia bisa bertukar pukulan demi pukulan dengan Yang Xuan. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, tatapannya akhirnya terfokus pada kuas hitam di tangan Zhou Yuan. Tidak heran, itu jelas menyadari sesuatu. Namun, Tetua Wu tidak peduli bagaimana Zhou Yuan melakukannya, karena hanya hasil yang penting. Dengan demikian, secercah harapan mulai muncul di tatapan sesepuh itu saat dia terus memperhatikan sosok Zhou Yuan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berharap yang terbaik, dan berdoa agar Zhou Yuan berhasil menghentikan Yang Xuan. Penatua Wu tidak mengharapkan Zhou Yuan mengalahkan Yang Xuan, tetapi berharap dia setidaknya bisa menahannya selama mungkin. Ini akan menciptakan ruang bernapas bagi yang lain, dan mencegah mereka dimasukkan ke dalam situasi yang lebih menyedihkan. Nak, kamu harus melakukan yang terbaik. Jika kamu berhasil menghentikan Yang Xuan cukup lama, aku akan memberimu evaluasi yang sangat baik setelah misi ini selesai. Semburan demi semburan Genesis Qi seputih abu terus turun dari langit. Setiap ledakan kuat dikemas dengan energi destruktif yang cukup untuk meratakan seluruh gunung. Namun, sosok Zhou Yuan terus melesat di antara mereka. Semburan demi semburan Genesis Qi berhamburan dengan setiap titik kuas hitam, membuatnya tampak semudah memotong mentega dengan pisau panas. Ekspresi Yang Xuan menjadi semakin bingung sekaligus gusar. Bahkan Bailey dan Qin Hai bersama-sama tidak mampu menahan rentetan serangan Genesis Qi yang sama sebelumnya. Namun, mereka tampaknya tidak menimbulkan ancaman terhadap Zhou Yuan. Apakah itu karena kuas hitam? Tatapan gelapnya terkunci pada kuas hitam berbintik-bintik misterius di tangan Zhou Yuan. Ledakan lain dari Genesis Qi ditembus. Rasa dingin melintas di mata Zhou Yuan saat sosoknya langsung terrealisasi, tampak berteleportasi saat dia muncul di belakang Yang Xuan seperti hantu. Pemecah Genesis, sebuah cahaya misterius muncul di ujung kuas hitam pekat, beriak bahkan ruang itu sendiri saat melewatinya. Ujung tajam menusuk ke arah titik fatal di punggung Yang Xuan pada sudut yang sangat licik. Telapak tangan Yang Xuan bertepuk saat Genesis Qi seputih abu melonjak keluar, menciptakan beberapa lapisan pertahanan Genesis Qi yang tebal di sekitar tubuhnya. Namun, ujung kuas yang berdenyut dengan cahaya hitam dengan cepat melewatinya, merobek setiap lapisan seolah-olah itu adalah potongan kertas tipis. Sekarang, ketajaman berkumpul di mata Zhou Yuan saat dia menyentakkan tinjunya, menyebabkan ujung kuas berubah menjadi seberkas hitam yang diarahkan langsung ke titik fatal Yang Xuan. Tatapan terkesiap terdengar di area tersebut. Zhou Yuan akhirnya menemukan kesempatan setelah menunggu begitu lama, dan jelas berencana untuk melukai Yang Xuan secara serius dengan serangan ini. Bailey, Qin Hai dan murid-murid sekte Changxuan lainnya memiliki mata terbuka lebar. Ujung kuas menyapu melewati. Namun, sepersekian detik sebelum bisa menembus tubuh Yang Xuan, bayangan abu putih tiba-tiba terbang dan bertabrakan dengan ujung kuas. Bunga api beterbangan ke segala arah, gelombang kejut Genesis Qi yang mengamuk meletus, menyebarkan bahkan awan di dekatnya. Mata Zhou Yuan sedikit menyusut saat ini. Sentakan dari ujung kuas menyebabkan rasa sakit yang ditransmisikan dari tangannya, momentumnya yang tak terbendung akhirnya dihentikan. Dia mengangkat matanya, melihat ke ujung-ujung kuas, di mana cambuk tulang menghalanginya. Cambuk tulang memiliki kemilau pucat pasi, dan pola aneh telah diukir di sepanjang tubuhnya. Setiap gerakan kecil sepertinya menyebabkan jeritan menusuk keluar darinya. Genesis Qi di sekitarnya melonjak ke arah cambuk tulang. Dengan cambuk tulang di tangan, aura Yang Xuan mulai meningkat ke tingkat yang mengkhawatirkan. Dia mengangkat kepalanya pada saat ini, mengirimkan tatapan maut ke arah Zhou Yuan di dekatnya saat senyum menyeramkan muncul dari sudut mulutnya. Senjata Genesis surga. Apa menurutmu aku tidak memilikinya? Di langit, kuas Yuan surgawi hitam telah berbenturan dengan cambuk tulang putih yang mematikan. Gelombang Genesis Qi yang menyebar menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar samar. Semburan Genesis Qi meledak dengan sentakan cambuk tulang,
mendorong kuas Yuan surgawi bersama dengan sosok Zhou Yuan. Yang Xuan tidak mengejar, hanya terus berdiri di udara saat tatapan gelapnya menatap Zhou Yuan. Genesis Ki abu putih berputar-putar di sekitar cambuk tulang di tangannya, saat jeritan menusuk dipancarkan. Aura di sekelilingnya terus meningkat, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada Yang Xuan pada saat ini, akhirnya berfokus pada cambuk tulang putih yang mematikan di tangannya saat mata mereka melebar. Senjata Genesis surga lainnya, ya Tuhan, untuk berpikir bahwa Yang Xuan benar-benar telah dipaksa sejauh ini, bahkan gabungan Bai Li dan Qin Hai mungkin gagal mencapai ini lebih awal. Sayang sekali, Zhou Yuan baru saja kewalahan sebelumnya karena senjata Genesis surganya. Karena Yang Xuan sekarang juga memilikinya, situasinya kemungkinan besar akan berubah. Di tengah banyak bisikan, tatapan muram muncul di mata Zhou Yuan saat dia menatap Yang Xuan. Dari bentrokan singkat sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa cambuk tulang di tangan lawannya memang telah melampaui level senjata Genesis hitam. Namun, itu bukanlah senjata Genesis surga yang sebenarnya. Lebih tepatnya, itu hanya bisa dianggap sebagai senjata Genesis surga semu. Meski begitu, keunggulan Zhou Yuan mulai memudar saat Yang Xuan mengeluarkan senjata ini. Lagi pula, Genesis Breaker dari kuas Yuan surgawi paling efektif melawan serangan Genesis Ki murni. Saat diadu dengan senjata Genesis surga lawan, kekuatan Genesis Breaker akan jauh lebih lemah. Zhou Yuan perlahan mengencangkan cengkeramannya di sekitar kuas Yuan surgawi saat cahaya hitam pekat mengalir di ujungnya yang hitam pekat. Matanya tiba-tiba melebar sepersekian detik kemudian, karena sosok Yang Xuan tiba-tiba muncul di depannya, cambuk tulang putih yang mematikan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya memenuhi langit saat mereka menyerang. Setiap bayangan cambuk disertai dengan jeritan tajam yang seolah menembus langsung ke telinga. Faktanya, itu bahkan memengaruhi Genesis Ki di tubuh seseorang, menyebabkannya menjadi sedikit kacau. Zhou Yuan buru-buru mengedarkan Genesis Ki-nya dalam upaya untuk bertahan dari jeritan yang menusuk. Dengan ayunan, Genesis Ki melonjak saat kuas Yuan surgawi bangkit untuk menghadapi serangan. Dua sosok menari di langit seperti kilatan petir, bayangan kuas dan cambuk yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan berkali-kali. Setiap bentrokan akan menyebabkan gelombang Genesis Ki setinggi 1000 kaki meletus yang mengguncang langit di sekitar mereka. Bentrokan ini bisa dikatakan telah mencapai batas intensitas dan keganasan. Namun, kali ini, siapapun dapat melihat bahwa Zhou Yuan telah kehilangan momentumnya yang tak terbendung dari sebelumnya melawan Yang Xuan, yang sekarang dipersenjatai dengan senjata semu surga. Meskipun cambuk tulang Yang Xuan memang tidak dapat dibandingkan dengan kuas Yuan surgawi dalam hal kualitas, pondasi Genesis Ki-nya jauh melebihi milik Zhou Yuan. Oleh karena itu, setelah meminjam kekuatan cambuk tulang, dia sekali lagi akan membalikkan situasi secara bertahap. Tatapan demi tatapan dengan cemas menyaksikan pertempuran antara dua sosok di langit. Dalam beberapa menit singkat, mereka telah bertukar lebih dari 100 pukulan. Setelah bentrokan sengit lainnya, tubuh Zhou Yuan dipaksa mundur. Ekspresinya semakin suram. Senjata Genesis surga adalah pengubah permainan. Yang Xuan jelas jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada sebelumnya. Pada saat ini, Zhou Yuan bisa merasakan rasa sakit yang menusuk dari tangannya. Bukankah kamu membual begitu banyak sebelumnya? Yang Xuan menoleh saat ejekan muncul dari sudut mulutnya. Akan lebih baik bagimu untuk merayakannya setelah kita selesai berkelahi. Zhou Yuan menanggapi dengan senyum dingin. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjaga kecerdikanmu. Tatapan sedingin es melintas di mata Yang Xuan saat cambuk tulang di tangannya tiba-tiba tersentak. Cambuk itu melesat ke langit saat jeritan dingin yang menusuk terdengar. Genesis Ki di sekitarnya dengan cepat melonjak dan mengalir ke cambuk tulang saat tekanan yang menyesakkan mulai menyebar. Cambuk tulang surgawi, hantu tulang surgawi, raung Yang Xuan saat dia membuat segel tangan. Genesis Ki putih yang mematikan meledak dari cambuk tulang, sebelum berkumpul di sekitar cambuk untuk membentuk hantu raksasa yang terbuat dari tulang putih. Fantasi itu tampaknya semacam monster yang diciptakan oleh penggabungan manusia dan binatang yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh pemandangan yang sangat aneh. Genesis Ki dalam jumlah yang mengkhawatirkan berkumpul di sekitar hantu Chimera tulang Titanic. Tiba-tiba bergerak sepersekian detik kemudian, menerjang ke arah Zhou Yuan dengan kecepatan yang mencengangkan.
Mata Zhou Yuan menyusut sedikit saat dia melihat ke arah hantu Chimera Tulang, jelas merasakan kekuatan serangan Yang Xuan. Dengan napas dalam-dalam, Zhou Yuan melepaskan kuas Yuan Surgawi. Itu melesat ke langit saat mulai menyerap Genesis Ki, cahaya keemasan yang gemilang segera meledak dari kuas. Kuas Yuan Surgawi, jutaan paus, raungan paus kuno menggema dari kuas Yuan Surgawi saat segel tangan Zhou Yuan berubah. Genesis Ki melonjak di sekitar kuas seperti pusaran. Siluet paus yang sangat besar muncul, menjulang di atas sosok Zhou Yuan. Segera diikuti oleh yang lain, paus demi paus terus bermunculan, akhirnya mencapai total 5. Ketika kuas Yuan Surgawi berevolusi menjadi Heaven senjata Genesis, kekuatan rune paus sejuta juga ditingkatkan. Paling banyak 1 paus akan muncul saat digunakan oleh Zhou Yuan di masa lalu. Tetapi jumlah itu sekarang telah berlipat 5 kali lipat. Setiap paus memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dengan 5 dari mereka berkumpul, kekuatan gabungan mereka mungkin cukup untuk menjungkir balikkan laut. Menanggapi serangan Yang Xuan yang semakin mengkhawatirkan, Zhou Yuan juga mulai menggunakan kekuatan penuhnya. Pergi, raung Zhou Yuan saat kuas Yuan Surgawi bergidik, mengeluarkan suara mendengung. Selanjutnya, itu menembus udara, memberikan siluet paus yang berputar di sekitarnya saat ratapan paus memenuhi daratan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan penuh perhatian, tidak bisa berpaling. Chimera Tulang raksasa turun dari langit, sementara kuas Yuan Surgawi memimpin 5 siluet paus saat melesat ke atas. Pada akhirnya, kedua kekuatan bertabrakan dengan sengit di bawah banyak mata yang gugup. Gelombang kejut Genesis Ki setinggi beberapa ribu kaki meledak, bahkan bukit-bukit agak jauh mulai runtuh, saat celah raksasa tumbuh di tanah. Di langit, siluet paus tercabik-cabik, sementara hantu Chimera Tulang hancur sedikit demi sedikit. Sebagai 2 orang yang paling dekat dengan bentrokan itu, Zhou Yuan dan Yang Xuan adalah yang pertama diserang. Gelombang kejut yang mengerikan menghempaskan mereka dengan keras, melemparkan sosok mereka yang jatuh seperti boneka kain. Pada akhirnya, kedua individu tersebut jatuh dan mendarat di 2 bukit merah. Kedua bukit itu runtuh, batu-batu besar berjatuhan mengubur mereka berdua. Namun, batu-batu besar itu terlempar sepersekian detik kemudian ketika 2 sosok melesat ke langit, saling berhadapan saat mereka mendarat di 2 bukit yang masih utuh. Banyak penonton segera mengalihkan pandangan mereka. Kedua orang itu sekarang memiliki pakaian yang agak compang camping, sementara bekas darah terlihat di sudut mulut mereka. Mereka ternyata menderita beberapa luka ringan dalam bentrokan sebelumnya. Tak disangka, keduanya tampak serasi. Keributan menyapu seluruh area, tatapan demi tatapan dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap sosok Zhou Yuan. Mereka awalnya percaya bahwa Yang Xuan akan segera membalikkan keadaan setelah mengeluarkan senjata Genesis Semi Surga. Siapa yang bisa menduga bahwa Zhou Yuan akan begitu ulet, secara paksa menghadapi setiap serangan kuat Yang Xuan. Di langit jauh, ekspresi kegembiraan melintas di wajah Li Qingchen ketika dia melihat hasil ini. Tampilan beku yang awalnya memenuhi wajahnya sedikit mencair saat ini. Dia benar-benar penuh kejutan. Dia dengan lembut bergumam pelan. Ada sedikit pujian dalam kata-katanya. Di sampingnya, Zhao Zu sedikit mengernyit saat dia berkata, "Saya khawatir dia mungkin sudah berada di batas terakhirnya." Li Qingchen sedikit mengernyit saat dia menjawab, "Zhao Zu. Meskipun Zhou Yuan mungkin memiliki beberapa perselisihan dengan puncak Sword Comet Anda, kita harus bersatu melawan orang luar saat ini. Saya harap Anda akan berhenti dengan komentar pesimistis Anda, karena tak satu pun dari kita akan bisa lolos dari hukuman jika Zhou Yuan kalah." Setelah ditegur oleh Li Qingchen, Zhao Zu hanya bisa menutup mulutnya dengan kesal. Di seberang Li Qingchen dan Zhao Zu, Wang Qi dan Cao Jinzu dari Istana Suci juga mengamati pertempuran dari jauh. Ekspresi mereka awalnya agak santai, tetapi sekarang secara bertahap mulai berubah sedikit jelek. Seperti orang lain, mereka juga tidak pernah membayangkan bahwa Yang Xuan akan dihentikan oleh murid Alpha Origin hanya lapisan keempat. "Apa yang dilakukan Yang Xuan?" kata Cao Jinzu dengan cemberut. "Ada yang aneh dengan murid sekte Chang Xuan?" "Zhou Yuan," Wang Qi perlahan berkata, "fondasi Genesis Ki-nya tampaknya sangat kuat." Mereka juga menyadari bahwa bahkan tanpa kuas hitam yang aneh itu, fondasi Genesis Ki Zhou Yuan tidak lebih lemah dari para ahli lapisan ke-7 biasa. Ini berarti fondasi Genesis Ki-nya sangat kuat untuk tingkat kultivasinya.
Jika Yang Xuan ingin menang, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Wang Qi dengan dingin melirik duo Li Qingchan, sebelum suaranya bergemuruh melintasi cakrawala dengan bantuan Genesis Qi. Yang Xuan, berhentilah menahan diri, suaranya menggelegar melintasi langit, bergema di antara perbukitan tempat Zhou Yuan dan Yang Xuan berdiri. Yang Xuan mengerutkan kening ketika dia mendengar suara Wang Qi saat ekspresi ragu melintas di matanya. Pada akhirnya, keraguan ini berubah menjadi tekad kuat. Aturan Istana Suci sangat ketat, jika dia melakukan kesalahan kali ini, dia pasti akan dihukum ketika dia kembali, sumber daya kultivasinya juga akan diambil, yang akan berdampak serius pada kultivasinya di masa depan. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak boleh kalah hari ini. Ekspresi buas melonjak ke wajah Yang Xuan, dia mengirim pandangan menakutkan ke arah Zhou Yuan, sebelum merobek pakaiannya, memperlihatkan dadanya yang telanjang, rune melingkar berwarna darah menutupi tempat di mana jantungnya seharusnya berada. Rune itu tampak tertutup pola kuno yang samar, dan sepertinya menggeliat di dalam daging Yang Xuan. Tampaknya itu semacam segel. Aku awalnya menyiapkan segel ini untuk memperebutkan salah satu dari 12 kursi murid utama dari 12 aula. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa aku harus menggunakannya padamu hari ini. Kau merusak rencanaku. Jadi jangan khawatir, setelah aku mengalahkanmu, perlahan aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu untuk memuaskan kebencian di hatiku. Suara menakutkan Yang Xuan dipenuhi dengan kedengkian yang intens saat terdengar. Yang Xuan menggigit ujung lidahnya, dan memuntahkan seteguk darah esensi ke tangannya. Sebelum mengoleskannya pada segel berwarna merah darah, asap segera mulai mengepul dari segel saat mulai terurai. Begitu segel itu benar-benar dibuka, semua orang merasakan gelombang Genesis Qi yang menakutkan meletus seperti gunung berapi yang telah dipadamkan selama 1 milenium. Bukit di bawah kakinya bergetar hebat saat mulai runtuh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah sosoknya dengan ngeri. Saat Genesis Qi Yang Xuan naik, dia menembus batas lapisan ke-7, terus naik ke alam lapisan ke-8, menanggapi adegan ini. Ekspresi Bai Li, Qin Hai dan yang lainnya berubah satu demi satu. Bahkan mata Zhou Yuan tiba-tiba menegang saat ekspresinya berubah menjadi sangat serius, untuk berpikir bahwa Yang Xuan memiliki kartu truf yang mengejutkan. Bab 426, Genesis Qi yang mengamuk meletus dari tubuh Yang Xuan, tampaknya menutupi seluruh langit, saat tatapan terkejut dan ngeri yang tak terhitung jumlahnya ditarik ke arahnya. Tidak ada yang membayangkan bahwa bahkan pada tahap pertarungan ini, Yang Xuan masih menyembunyikan kartu truf yang begitu mencengangkan. Gelombang Genesis Qi yang berdenyut dari tubuhnya telah menembus tingkat lapisan ke-7 yang sempurna, dengan samar melangkah ke lapisan ke-8. Meski masih agak tidak stabil, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa itu telah meningkat. Persetan, Bai Li dan murid-murid sekte Chang Xuan lainnya mau tidak mau mengutuk dengan wajah pucat, kekuatan Yang Xuan telah melampaui harapan mereka. Orang harus tahu bahwa tahap Alpha Origin lapisan ke-8 memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan murid-murid utama dari berbagai puncak di sekte Chang Xuan mereka. Di kejauhan, tangan Li Qingchan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal saat dia melihat ini. Pergantian peristiwa ini langsung menghancurkan harapan yang dia miliki sebelumnya. Ini adalah tahap ke-8 dari tahap Alpha Origin. Dalam menghadapi kesenjangan yang begitu besar dalam kultivasi, pada dasarnya tidak mungkin bahkan Zhou Yuan untuk kembali. Zhuo Qingyu dengan ringan menginjak kakinya saat dia menggertakkan giginya dan berkata, ini terlalu tidak tahu malu. Meskipun dia berkata demikian, dia juga tahu bahwa ini bukanlah permainan anak-anak, tetapi perjuangan hidup atau mati yang sebenarnya. Kemampuan untuk menyembunyikan kekuatan seseorang juga merupakan bagian dari keahlian seseorang. Itu hanya karena dia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Zhou Yuan, dan tentu saja mengharapkan kemenangannya. Tapi dari kelihatannya, itu sekarang akan sedikit sulit untuk dicapai. Di tengah suara yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya memenuhi langit, ekspresi Zhou Yuan berubah menjadi sangat suram. Riak Genesis Qi yang kuat menyebar dari tubuh Yang Xuan membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Lapisan ke-8 terlalu kuat, sementara Zhou Yuan tegang dan menunggu. Yang Xuan perlahan mengangkat tatapannya yang dipenuhi dengan kekejaman, saat dia mengunci Zhou Yuan seperti harimau yang menemukan mangsanya. Karena keinginan takdir, Yang Xuan pernah mendapatkan teknik penyegelan yang aneh. Teknik penyegelan ini dapat menyegel Genesis Qi seseorang,
memungkinkannya mengembun dari waktu ke waktu di dalam tubuh seseorang. Ketika hari akhirnya tiba untuk segel dibuka, semua Genesis Ki yang disegel tiba-tiba tumbuh dengan kecepatan yang meledak. Segel terakhir ini awalnya disiapkan untuk pemilihan murid utama dari 12 aula, tetapi Zhou Yuan telah memaksanya untuk memecahkannya di sini sekarang. Melanggar segel sebelumnya secara alami akan menimbulkan dampak. Ini adalah alasan utama mengapa tahap Alpha Origin lapisan ke-8-nya tidak stabil. Jika dia diizinkan menunggu sedikit lebih lama, pondasi Genesis Ki-nya pasti akan naik ke ketinggian yang lebih menakjubkan. Sayangnya, semuanya telah dirusak oleh Zhou Yuan. Aku akan membuatmu memohon kematian hari ini. Suara dingin keluar dari celah di antara gigi Yang Xuan. Detik berikutnya, dia membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan cambuk tulang surgawi dengan cepat mendarat di dalam genggamannya. Semburan Genesis Ki yang lebih mengerikan segera meledak dari tubuhnya. Dia mengambil langkah maju, dan sosoknya langsung menghilang. Ekspresi Zhou Yuan berubah saat dia melihat sosok lawannya menghilang, saat dia dengan cepat mulai mundur. Namun, saat dia akan bergerak, gelombang Genesis Ki yang menakutkan berdenyut di belakangnya, bahkan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Zhou Yuan melirik dari sudut matanya, dan melihat bahwa Yang Xuan telah muncul di belakangnya. Banjir Genesis Ki melonjak dari cambuk tulang di tangannya. Kehadirannya begitu luar biasa sehingga membuat kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Zhou Yuan dengan erat mencengkeram kuas Yuan surgawi dengan kedua tangan saat dia mengayunkannya secara horizontal ke tubuhnya. Cambuk itu menghantam tubuh kuas yang berbintik-bintik, menciptakan dentang yang menggelegar. Udara dalam radius 10.000 kaki meledak, saat ledakan tajam bergema di seluruh daratan. Tubuh Zhou Yuan dikirim terbang seolah-olah terkena pukulan berat, menempuh jarak lebih dari 1.000 kaki sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya secara paksa. Ketika dia akhirnya berhasil menstabilkan dirinya, titik antara ibu jari dan jari telunjuknya telah terkoyak, membuat tangannya menjadi berantakan berdarah, bahkan kulit di lengannya telah terbelah di beberapa tempat. Untungnya, cahaya hijau tua muncul dari dagingnya, membuatnya menggeliat saat lukanya pulih. Setelah satu pukulan, Zhou Yuan telah jatuh ke dalam situasi yang benar-benar tidak menguntungkan. Banyak desahan iba terdengar di seluruh area, seperti yang diharapkan. Ketika Yang Xuan mendekati lapisan ke-8, Zhou Yuan tidak lagi mampu bersaing. Mata Yang Xuan dipenuhi dengan sosok biadab yang kejam saat dia menatap Zhou Yuan. Ada bekas darah di cambuk tulang putih yang mematikan dari saat darah berceceran dari lengan Zhou Yuan sebelumnya. Yang Xuan memberikan cambuk sedikit sentakan untuk mengocok darah saat dia berkata dengan suara menakutkan, "Bagaimana menurutmu? Berapa banyak pukulan cambukku yang diperlukan untuk menghancurkan semua tulang di tubuhmu?" Namun, Zhou Yuan tidak menjawab. Tubuhnya dengan cepat mulai terrealisasi saat dia segera berbalik dan melarikan diri seperti gumpalan asap. Tindakan Zhou Yuan segera menyebabkan kegemparan menyapu area tersebut. Tidak ada yang mengira dia akan melarikan diri ketika berhadapan dengan Yang Xuan yang jelas jauh lebih kuat. Bailey menggigit bibirnya saat melihat ini. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah pilihan tindakan terbaik, matanya masih sedikit redup karena kecewa. Moral murid Chang Xuan lainnya juga anjlok saat ini. Sebaliknya, para murid Istana Suci tertawa terbahak-bahak, tawa penuh dengan ejekan dan penghinaan. Ekspresi geli muncul di mata Yang Xuan saat dia melihat sosok Zhou Yuan yang melarikan diri, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara dingin tanpa emosi, "Bukankah sudah terlambat bagimu untuk lari? Aku sudah mengatakan bahwa aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan hari ini." Sosok Yang Xuan tiba-tiba menghilang saat suaranya memudar, berubah menjadi kabur saat dia mengejar. Dia jelas tidak berniat melepaskan Zhou Yuan. Dengan demikian, dua sosok melesat melintasi langit di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa lusin napas, kedua sosok itu muncul beberapa puluh mil jauhnya. Yang Xuan menjadi sangat tidak sabar, cambuk tulang di tangannya berubah menjadi kilatan cahaya saat menyerang, merobek udara saat melesat ke arah kepala Zhou Yuan. Zhou Yuan menggoyangkan kuas Yuan surgawi sedikit. Rambut kuasnya yang seputih salju mengalir keluar, dengan cepat terjalin menjadi jaring putih tebal di belakangnya yang ditutupi Genesis Ki. Cambuk tulang menghantam jaring putih, menyebabkannya meregang pada sudut yang mengkhawatirkan. Dengan fleksibilitas dan ketangguhannya yang luar biasa, akhirnya berhasil menghentikan cambuk tulang. Namun,
Kekuatan yang merembes masih mampu menyerang punggung Zhou Yuan, menyentaknya ke depan saat luka yang tampak menyeramkan muncul di punggungnya. Yang Xuan memanfaatkan kesempatan ini untuk tampil di depan Zhou Yuan, memotong jalan pelariannya. Dengan gerakan meraih, cambuk tulang kembali ke tangan Yang Xuan, dia mengarahkannya ke Zhou Yuan, saat senyum kejam yang mirip dengan kucing yang bermain-main dengan senyum mengejek muncul dari sudut mulutnya. "Tikus kecil, apakah kamu benar-benar yakin bisa melarikan diri?" Yang Xuan tersenyum sedikit, sebelum dia melanjutkan, "Jika kamu mematahkan kedua kakimu dan berlutut, aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkanmu mempertahankan hidupmu. Bagaimana?" Di hadapan tekanan mencekik Yang Xuan, Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam. Dia mengabaikan kata-kata mengejeknya, ekspresi muram di wajahnya saat tangannya perlahan menyatu. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar samar, banyak sinar cahaya meledak dari bawah tanah, dengan cepat bergabung bersama saat mereka menyelimuti area dalam jarak 1000 kaki. Guntur menggelegar saat suhu mulai naik. Yang Xuan melihat ke bawah ke tanah saat dia fokus, ekspresinya segera berubah menjadi beku ketika dia berkata, "Sebuah batas, jadi kamu berencana memikatku ke sini?" Zhou Yuan tidak menjawab, dengan hentakan kakinya yang tiba-tiba, tatapan sedingin es dan serius memenuhi matanya, petir surgawi dan batas api mistik, bangkit detik berikutnya, kilat dan api mulai keluar. Bab 427, Genesis Ki di sekitarnya segera mulai bergolak dengan keras ketika Yang Xuan melangkah ke dalam jangkauan batasan, petir dan api muncul, kematian tertinggi terkandung di bawah bentuknya yang luar biasa. Ketika adegan ini mendarat di mata penonton yang tak terhitung jumlahnya, tangisan ketakutan dan keterkejutan mulai menyebar. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Zhou Yuan tidak berlari, tetapi berpura-pura lemah untuk memikat Yang Xuan ke dalam batas yang telah ditetapkan sebelumnya. Sungguh anak yang licik, kerumunan tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidah mereka. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan telah membuat persiapan seperti itu sebelumnya. Pengalaman pertempuran yang begitu kaya benar-benar patut dipuji. Bai Li dan murid-murid sekte Changsuan lainnya juga tertegun sejenak, sebelum wajah mereka dengan cepat menjadi sedikit merah. Mereka benar-benar percaya Zhou Yuan berniat untuk melarikan diri lebih awal, dan merasa agak kecewa di dalam. Namun, sekarang jelas bahwa mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan, membuat mereka merasa sangat malu. Sebuah batasan ya, Yang Xuan berdiri di tengah petir dan api. Ekspresinya sama sekali tidak berubah. Genesis Ki putih abu perlahan berputar di sekitar tubuhnya saat tekanan yang mencengangkan berdenyut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Zhou Yuan saat dia berkata dengan suara tanpa emosi, "Kamu benar-benar membuatku merasakan rasa hormat yang sama sekali baru untukmu." Dia awalnya tidak memikirkan Zhou Yuan, hanya lapisan keempat Alpha Origin yang seharusnya dengan mudah ditepis seperti lalat. Namun, Yang Xuan tidak pernah membayangkan bahwa lalat ini akan mampu mendorongnya sejauh ini. Faktanya, dia bahkan terpaksa melepaskan semua segelnya, menyebabkan dia membayar harga yang sangat mahal. Lagi pula, itu awalnya adalah kartu truf yang telah dia siapkan untuk pemilihan murid utama 12 aula. Tapi sekarang, segelnya gagal mencapai kondisi sempurna, secara alami menyebabkan semua usahanya sia-sia. Kamu juga sangat mengejutkan. Langit penuh kilat dan api terpantul di mata Zhou Yuan saat dia mengangkat bahu tak berdaya. Sebenarnya dia juga tidak menganggap Yang Xuan terlalu serius. Lagi pula, dia tidak pernah bertarung dengan praktisi Alpha Origin lapisan ke-7 sebelumnya. Dia mendapat kesan bahwa kemenangan akan datang dengan mudah dengan bantuan kuas Yuan Surgawi. Tetapi siapa yang bisa mengharapkan Yang Xuan memiliki begitu banyak kartu truf, dan sekarang bahkan tampaknya telah mencapai lapisan ke-8. Yang Xuan mengangkat tangan saat Genesis Ki seputih abu berkumpul di telapak tangannya. Dia mengaduk Genesis Ki dengan satu jari sambil berkata, "Hentikan apa yang disebut perlawanan ini, trik murahanmu ini tidak akan dapat mengubah apapun." Meskipun kilat dan api melonjak di sekelilingnya, pada dasarnya tidak ada rasa takut di matanya. Menanggapi ketidakpedulian Yang Xuan, Zhou Yuan hanya tersenyum dan berkata, "Tidak mudah bagiku untuk mengatur ini, setidaknya aku harus mencobanya kan." Senyumnya langsung surut sepersekian detik kemudian, digantikan oleh tatapan serius. Zhou Yuan mengatupkan kedua tangannya, memutuskan bahwa waktu untuk berkata-kata sudah berakhir. Petir surgawi dan batas api mistik petir dan api yang menyeduh mencapai puncaknya dalam sekejap. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya,
mereka turun seperti aliran api yang bisa menutupi seluruh langit, membombardir tempat Yang Xuan berdiri. Yang Xuan dengan dingin menyaksikan petir dan api turun. Dengan hentakan kakinya, Genesis Ki seputih abu bangkit dari permukaan tubuhnya, dengan cepat berteriak keluar seperti kabut es. Kabut tulang mayat kabut secara bertahap mulai tumbuh dari tanah di bawah kakinya. Api dan kilat menghujani, tanpa rasa takut menyerbu ke dalam kabut putih abu. Namun, saat mereka menyentuh kabut, petir langsung dihancurkan, dan api padam. Kabut abu putih mengandung rasa dingin yang membekukan yang jelas sangat tirani. Namun, masih ada lebih banyak petir dan api yang menghujani tanpa henti tanpa menunjukkan tanda-tanda melemah. Tetapi Genesis Ki Yang Xuan juga menjadi kuat, kabut abu putihnya tampak sama-sama tidak ada habisnya. Dengan demikian, petir dan api terus-menerus dinetralkan oleh hawa dingin yang membekukan. Sebaliknya, tanah di dekatnya dibombardir penuh lubang, membuatnya terlihat seperti pemandangan yang sangat berantakan. Banyak tatapan cemas menyaksikan bentrokan ganas itu. Meski tidak ada suara dentuman keras, semua orang tahu betapa berbahayanya bentrokan itu. Jelas bahwa baik Zhou Yuan maupun Yang Xuan tidak menahan apapun. Di kejauhan, ekspresi khawatir muncul di wajah Li Qingchan saat dia melihat, batas Zhou Yuan sama sekali tidak lemah, tetapi sangat tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Yang Xuan hanya dengan ini. Wang Qi dan Cao Jinzu jelas juga menyadari hal ini. Ekspresi mereka berangsur-angsur kembali ke penampilan santai mereka sebelumnya. Sedikit ejekan di tatapan mereka saat mereka menonton. Zhou Yuan, kamu bisa melakukannya. Zhuo Qingyu, Bai Li dan yang lainnya diam-diam bersorak untuk Zhou Yuan. Namun, tidak peduli seberapa keras sorakan mereka, kabut putih abu di sekitar Yang Xuan tetap setebal sebelumnya, jelas menjadi kuat bahkan di hadapan petir dan api yang berjatuhan tanpa henti. Sebaliknya, petir dan api yang awalnya memenuhi seluruh langit secara bertahap mulai menipis. Individu yang tak terhitung jumlahnya mendesah lembut kasihan. Benar saja, bahkan setelah berusaha keras untuk memikat Yang Xuan ke dalam batasan yang telah disiapkan sebelumnya, Zhou Yuan sampai tidak dapat menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Lapisan ke-8 terlalu kuat, kabut beriak, menampakkan wajah Yang Xuan. Dia dengan dingin menatap Zhou Yuan. Tatapan mengejek di matanya mirip dengan singa yang menyaksikan perjuangan terakhir mangsanya. Namun, Zhou Yuan mengabaikan tatapan mengejek Yang Xuan. Dengan napas dalam-dalam, tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel saat Genesis Ki di tubuhnya melesat keluar. Gelombang yang sangat panas menyebar dari tubuhnya. Mulutnya tiba-tiba membengkak sepersekian detik kemudian saat wajahnya memerah dengan cepat. Asap naik dari atas kepalanya saat suhu di sekelilingnya melonjak. Yang Xuan juga merasakan aktivitas ini saat matanya sedikit menyipit. Catatan Dewa Matahari Surgawi, api matahari surgawi. Teriakan terdengar di hati Zhou Yuan saat seteguk Genesis Ki yang berputar berubah menjadi api yang menyembur dengan keras dari mulutnya, menembak ke arah Yang Xuan seperti nafas naga. Nyala api ini berbeda dari nyala api putih di masa lalu, mereka sekarang berwarna biru. Terbukti, setelah menyerap api esensi, api matahari surgawi Zhou Yuan telah berkembang, mencapai tingkat kedua yang murni. Kekuatannya secara alami juga jauh lebih besar dari sebelumnya. Api biru berhembus, langsung melelehkan batu-batu besar di tanah. Api biru menyebabkan suhu di sekitarnya naik dengan cepat, sementara banyak penonton tersentak lagi saat melihat pemandangan ini. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kartu truf asli Zhou Yuan bukanlah batasnya, tetapi api biru yang mendominasi ini. Batasan itu hanyalah upaya untuk melemahkan lawannya. Api biru langit menyapu seperti nafas naga saat ekspresi Yang Xuan berubah sedikit suram. Bahkan dia bisa merasakan sedikit bahaya dari api biru. Jadi ini kartu truf terakhirmu, ekspresi Yang Xuan gelap dan berangin. Namun, dia tidak berani menunggu lebih lama lagi. Tangannya dengan cepat menyatu saat Genesis Ki seputih abu keluar dari tubuhnya. Genesis Ki dengan cepat memadat di permukaan tubuhnya, dengan cepat berubah menjadi pelindung tulang putih yang tampak menakutkan. Teknik Genesis Surga, armor tulang iblis, armor tulang tumbuh, menutupi seluruh tubuh Yang Xuan, keputihan tulangnya dipasangkan dengan aura dingin yang akan membekukan darah seseorang. Setelah saya memblokir kartu truf terakhir Anda ini, saya akan dapat melakukan apapun yang saya inginkan untuk Anda hari ini. Di bawah pelindung tulang, sepasang mata menakutkan menatap Zhou Yuan. Banyak tatapan gugup menyaksikan.
Semua orang bisa melihat bahwa ini adalah klimaks dari pertarungan. Kemenangan dan kekalahan akan segera diputuskan dalam sekejap. Akankah api biru Zhou Yuan benar-benar mampu menangani pelindung tulang Yang Xuan, yang jelas memiliki kemampuan pertahanan yang mencengangkan, di bawah perhatian orang banyak? Api biru akhirnya mencapai Yang Xuan, dengan cepat menelan sosoknya di tengah dengan suara gemuruh yang memenuhi langit. Bab 428, Api biru menelan tubuh Yang Xuan dengan tirani yang tiada taraf, bahkan membakar udara di sekitarnya. Setiap tatapan di daerah itu dengan cemas melihat ke arah saat ini. Mereka tahu bahwa ini kemungkinan adalah langkah terkuat Zhou Yuan. Jika gagal, dia akan segera menghadapi serangan balik Yang Xuan yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, pertarungan akhirnya akan mencapai kesimpulannya. Bai Li, Zuo Qiu, King Yu dan yang lainnya mau tidak mau mengepalkan tangan mereka erat-erat, mata mereka bahkan tidak berani berkedip untuk sepersekian detik. Di kejauhan, Li Qingchan, Zhao Zu, Wang Qi, dan Cao Jinzu tanpa sadar menahan napas. Tatapan keempat orang itu menatap ke arah yang sama, karena petarung tingkat tertinggi saat ini berada di jalan buntu. Mereka tahu bahwa faktor penentu adalah antara Yang Xuan dan Zhou Yuan. Di mulut gunung berapi, bahkan Tetua Wu telah berdiri saat ini, pandangannya tertuju pada cermin Genesis Qi. Dia bisa merasakan nafas sesepuh istana suci di dekatnya sedikit melemah. Ternyata juga sangat fokus pada hasil dari bentrokan itu. Lebih jauh lagi, faksi lain tidak terkecuali. Pertarungan antara kedua pemuda ini dalam esensi nyala api telah menarik perhatian hampir semua orang saat ini. Karena di belakang kedua individu ini berdiri Sekte Changxuan dan Istana Suci, mantan dan penguasa surga Changxuan saat ini. Berkotek di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, api biru terus menyala, melelehkan tanah batu-batu besar di atasnya menjadi magma merah menyala yang mengalir di tanah. Sosok Yang Xuan berdiri di dalam api biru, pelindung tulang di tubuhnya melepaskan aura yang sangat dingin untuk bertahan melawan panas dari api. Suara mendesis dipancarkan saat api biru dan pelindung tulang bertemu. Kabut tipis naik dari tepi kontak mereka. Kedua kekuatan jatuh ke jalan buntu, waktu dengan cepat mengalir. Armor tulang secara bertahap mulai meleleh. Genesis Qi putih abu yang naik segera dibakar oleh api biru, sementara armor perlahan mulai menipis. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Zhou Yuan saat dia melihat ini. Yang Xuan sepertinya merasakan kegembiraan di mata Zhou Yuan, sudut bibirnya segera terangkat sedikit dengan sedikit penghinaan. Selanjutnya, mata Zhou Yuan tiba-tiba melebar. Dia telah menemukan sedikit warna merah darah tiba-tiba muncul dari pelindung tulang yang meleleh seperti darah mendidih. Cairan merah darah dengan cepat mengalir keluar, langsung mewarnai pelindung tulang putih yang menakutkan itu dengan rona merah darah. Sekarang terlihat sangat aneh dan menyeramkan, merah darah menutupi pelindung tulang sepertinya mampu menahan api biru untuk sementara waktu. Cahaya merah darah terjalin dengan api biru, pemandangan yang mengerikan namun sangat indah. Seiring berjalannya waktu, nyala api biru mulai melemah. Yang Xuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Zhou Yuan, ejekan dan penghinaan di bibirnya semakin meningkat saat suaranya terdengar, sepertinya aku masih yang tertawa terakhir. Banyak tatapan yang mengawasi juga merasakan api yang melemah pada saat ini, menyebabkan mereka menghela nafas dengan kasihan. Betapa menyesalnya, nafas api biru Zhou Yuan pada akhirnya tidak dapat menghentikan Yang Xuan. Di bawah tatapan iba dari kerumunan, mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Detik berikutnya, sosoknya tiba-tiba menjadi halus saat ditembakkan. Dia langsung menuju Yang Xuan dalam nyala api biru. Keributan melanda seluruh area. Zhou Yuan jelas berencana memecahkan kuali untuk menenggelamkan kapal. Bergegas menuju kematianmu, senyum sinis muncul dari sudut mulut Yang Xuan. Sosok halus Zhou Yuan berlari ke dalam api saat jalan terbuka untuknya. Sebelum tiba-tiba meletus sepersekian detik kemudian, api biru yang mengamuk memeras ledakan kekuatan terakhir mereka. Penyebaran panas yang mengerikan, pandangan yang tak terhitung jumlahnya terhalang oleh nyala api yang kuat. Namun, bahkan lebih banyak orang menggelengkan kepala di dalam. Ketika Zhou Yuan berlari menuju Yang Xuan, itu berarti dia sudah kehabisan akal. Lagi pula, Yang Xuan jelas masih kuat. Kesenjangan antara keduanya pada akhirnya terlalu besar. Bai Li dengan erat mengatupkan rahangnya saat matanya perlahan redup. Di tengah api biru, sosok Zhou Yuan muncul di depan Yang Xuan.
niat membunuh melonjak saat tatapan mereka bertemu. "Bodoh, kamu mati kali ini," Yang Xuan tertawa jahat, kelima jarinya dengan cepat mengepal. Sebelum dia melontarkan pukulan yang dilapisi pelindung tulang berwarna merah darah, Genesis Ki putih abu melonjak, meledak ke arah Zhou Yuan dengan cara yang sangat mendominasi. Pukulan ini mengandung hampir semua kekuatan lapisan ke-8 Yang Xuan. Udara dihembuskan oleh kekuatan yang dapat membelah gunung. Namun, di hadapan pukulan ganas dari Yang Xuan, Zhou Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Sebaliknya, cahaya ganas muncul di matanya saat dia juga mengepalkan tinjunya, memilih untuk menghadapi serangan itu dengan pukulannya sendiri. Ini pada dasarnya mempertaruhkan nyawanya. Yang Xuan hanya tertawa mengejek. Dia saat ini mengenakan armor tulang iblis yang membanggakan pertahanan paling kuat. Namun Zhou Yuan masih memilih untuk melawannya secara langsung. Ini pada dasarnya membuang semua rasionalitas keluar jendela. Dengan demikian, Yang Xuan tidak mundur, angin kepalan dari serangannya malah semakin tajam. Tinju mereka merobek udara bersama dengan Genesis Ki yang melonjak. Dengan wajah menyeramkan Yang Xuan hanya beberapa langkah darinya, bibir Zhou Yuan bergerak sedikit, suara yang hampir tak terdengar keluar dengan tenang. Bayangan perak tepat sebelum kedua belah pihak hendak bentrok, cahaya perak tiba-tiba meledak dari tubuh Zhou Yuan. Perak cair menyebar dengan cepat, berubah menjadi satu set baju perang perak yang ramping dalam sekejap mata yang menutupi seluruh tubuh Zhou Yuan. Pada saat itu, aura yang mencengangkan tiba-tiba meledak dari tubuh Zhou Yuan. Mata Yang Xuan menyusut dengan keras, tapi tidak ada waktu baginya untuk bereaksi. Kedua kepalan tangan yang berisi kekuatan terkuat dari kedua individu telah bentrok saat ini. Ledakan teredam tiba-tiba terdengar. Tanah di bawah kaki mereka hancur. Retakan demi retakan raksasa tumbuh dengan cepat seperti jaring laba-laba, gelombang kejut besar yang membentang beberapa ribu kaki menyapu keluar, meratakan semua bukit di dekatnya. Api biru melesat ke langit, secara bertahap melemah sebelum akhirnya padam. Setiap tatapan segera melihat ke atas, dengan cepat menemukan dua sosok yang terhubung di kepalan tangan mereka. Kedua sosok itu diam seperti patung. Tapi siapapun bisa merasakan keputusasaan dan keganasan dalam pukulan terakhir mereka. Armor perak dan darah di tubuh mereka telah memudar seiring dengan api biru. Adegan keputusasaan seperti itu menyebabkan lingkungan menjadi sunyi senyap. Semua orang menahan napas saat mereka menatap kedua sosok itu. Tidak ada yang tahu siapa yang memenangkan bentrokan putus asa dan langsung. Angin sepoi-sepoi bertiup lewat mata Zhou Yuan bergerak sedikit. Seluruh lengannya sekarang berlumuran darah, namun, ekspresinya tetap tanpa ekspresi saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Yang Xuan di dekatnya. "Sepertinya, kamu mulai tertawa terlalu dini," suaranya terdengar agak serak. Tatapan Yang Xuan terpaku pada lengannya, rasa tidak percaya tampaknya mengalir keluar dari kedalaman matanya. Detik berikutnya, lengannya tiba-tiba meledak. Daging, darah, dan tulang tampak berubah menjadi bongkahan kecil saat ini. Seluruh lengannya hilang, tulang dan semuanya, darah dan potongan daging berceceran di mana-mana. Suara jeritan horor yang tak terhitung jumlahnya segera terdengar. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung banyaknya, tubuh Yang Xuan perlahan jatuh ke belakang ke tanah, ekspresi tidak percaya masih ada di wajahnya. Dia diam-diam tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun, kekuatan sejatinya disegel saat dia dengan sabar menunggu hari dia akan mengguncang istana suci. Dia seharusnya terbang ke surga dalam satu lompatan. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana dia kalah dari murid lapisan keempat dari Sekte Changxuan? Apa itu armor perak yang muncul di saat-saat terakhir? Bagaimana itu meningkatkan kekuatan Zhou Yuan ke tingkat yang menakutkan? Ini sangat sulit diterima, matanya dipenuhi dengan pandangan yang tidak biasa saat kegelapan perlahan turun, akhirnya memenuhi seluruh pandangannya. Bab 429, tubuh Yang Xuan jatuh ke tanah, dentuman teredam saat kontak bergema di seluruh area, sementara tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan seolah-olah membeku dalam waktu. Di kejauhan, mulut Zuo Qiu Qingyu, Bai Li, Qin Hai dan yang lainnya perlahan terbuka. Para murid Istana Suci tampaknya telah berubah menjadi patung. Para penonton lainnya dengan paksa menggosok mata mereka. Suasana ini berlangsung cukup lama, sebelum seseorang akhirnya sadar kembali. Dia segera berseru dengan suara kaget. "Yang Xuan telah kalah." Suara gemetarnya mirip dengan percikan api yang dengan cepat membuat semua orang terbakar.
dalam sekejap, suara ngeri meledak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Yang Xuan kalah setelah mencapai lapisan ke-8? Tepat sekali, dia benar-benar unggul beberapa saat yang lalu. Apa yang dilakukan Zhou Yuan di saat-saat terakhir itu? Petik 2 petik 2. Wajah semua orang dipenuhi dengan kebingungan. Ketika pelindung tulang Yang Xuan memerah lebih awal, bahkan api biru tirani Zhou Yuan tidak mampu menghentikannya. Siapa yang tahu bahwa serangan putus asa terakhir Zhou Yuan akan menghasilkan hasil seperti itu? Selain itu, siapapun dapat melihat bahwa seluruh lengan Yang Xuan telah hancur berkeping-keping, jelas karena semacam kekuatan yang menakutkan. Tetapi kekuatan macam apa yang mungkin melakukan itu pada Yang Xuan dalam kondisi pelindung tulang merah lapis ke-8? Tatapan tak pasti semua orang beralih ke arah Zhou Yuan, diwarnai dengan sepotong ketakutan. Di langit jauh, Li Qingcan, Zhao Zhu, Wang Qi dan Cao Jinzu baru saja sadar kembali dari pemandangan yang mencengangkan. Wajah mereka masih sedikit bingung karena shock. Wang Qi dan Cao Jinzu saling memandang, melihat ketidakpercayaan dan kebingungan di mata pihak lain. Hasil akhir jelas melampaui harapan mereka, ekspresi mereka perlahan berubah jelek, karena Yang Xuan telah kalah dari Zhou Yuan. Bukankah itu berarti situasinya sekarang benar-benar di luar kendali? Rasa dingin berkedip di mata keduanya saat mereka melihat ke arah sosok Zhou Yuan. Sungguh anak yang kejam, aku tidak bisa membiarkanmu pergi, suara dingin Wang Qi terdengar. Detik berikutnya, sosoknya tiba-tiba melesat maju. Genesis Qi yang kuat meletus bersamaan dengan tekanan yang mengkhawatirkan. Karena Yang Xuan telah dikalahkan, satu-satunya cara untuk menyelamatkan situasi adalah menghabisi Zhou Yuan. Namun, sosok cantik muncul di depannya saat dia melesat ke depan. Sebuah tangan mendorong ke arahnya, disertai dengan Genesis Qi yang berputar dan Qi dingin yang bahkan membekukan udara itu sendiri. Wang Qi tidak berani gegabah menghadapi serangan mematikan seperti itu. Sosoknya buru-buru berhenti saat dia merespons dengan kekuatan penuhnya. Genesis Qi menyapu keluar saat sosok Wang Qi dengan tergesa-gesa mundur selusin langkah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah Li Qingcan yang cantik namun beku. Dia berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Oh, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa Chosen seharusnya hanya bertarung melawan Chosen lainnya? Ada senyum dingin di bibir Li Qingcan. Wajah Wang Qi berubah menjadi hijau marah saat dia dengan dingin menggeram, enyahlah. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Genesis Qi yang sedingin es perlahan bangkit dari tubuh Li Qingcan, matanya diwarnai ejekan saat dia menatap Wang Qi. Bahkan seseorang seperti Li Qingcan mau tidak mau merasa senang saat melihat wajah marah Wang Qi. Ini kebetulan merupakan kesempatan sempurna bagi mereka untuk mengembalikan semua rasa frustrasi karena ditahan olehnya sebelumnya. Li Qingcan dengan ringan menyentuh telinganya saat suaranya ditransmisikan ke geokomunikasi. Bagus sekali, Zhou Yuan. Apakah kamu baik-baik saja? Suaranya menjadi sangat lembut, karena Yao, dia dengan gigih menentang mayoritas untuk membawa serta Zhou Yuan. Akibatnya, dia menghadapi tekanan yang sangat besar sejak misi dimulai, terutama dari Tetua Wu. Meskipun dia tidak menegurnya karena statusnya sebagai terpilih, dia akhirnya mengirim Zhou Yuan ke wilayah luar demi gambaran besar. Ini sudah merupakan bentuk ketidaksetujuan terhadapnya. Li Qingcan tidak bisa mengatakan apa-apa di hadapan semua tentangan ini, dan tidak punya pilihan selain diam-diam menanggungnya. Ini secara alami menyebabkan beberapa frustrasi di dalam hatinya, menyebabkan dia menjadi sedikit lebih jahat dan lebih dingin dari biasanya sehubungan dengan Zhou Yuan, meskipun dia mungkin merasa dia memperlakukannya persis sama seperti sebelumnya. Semua perasaan terpendam ini telah lenyap seperti asap saat Yang Xuan jatuh ke tanah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika semua harapan tampak hilang, orang yang telah ditinggalkan pada awalnya, Zhou Yuan, akan menjadi orang yang paling besar kontribusinya, dan melawan segala rintangan mengalahkan Yang Xuan. Dia menatap sosok muda di kejauhan, jantungnya tanpa sadar berdesir sedikit. Baru sekarang dia mulai mengerti mengapa Yao sangat percaya pada Zhou Yuan. Pria ini sepertinya selalu menciptakan keajaiban pada saat yang paling krusial. Dia jelas tidak terlihat sangat kuat, hanya seseorang yang kultivasinya berada di lapisan keempat, tetapi dia memiliki terlalu banyak kartu di lengan bajunya yang tampaknya tidak dapat dilawan oleh siapapun. Sepotong rasa ingin tahu muncul di hati Li Qingcan untuk sementara waktu. Berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan? Di mulut gunung berapi,
Teriakan kaget dan kaget memenuhi tempat itu. Semua orang ternyata juga heran dengan hasil pertarungan antara Zhou Yuan dan Yang Xuan. Anak yang baik, Penatua Wu dengan keras menamparkan pahanya, wajahnya sedikit memerah saat kebahagiaan tumpah dari matanya, jelas tidak bisa menahan kegembiraannya. Bagaimanapun, dia sudah secara mental mempersiapkan sekte Changsuan mereka untuk dipermalukan oleh Istana Suci. Siapa yang bisa membayangkan pergantian peristiwa seperti itu dalam sekejap mata? Penatua Wu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sesepuh Istana Suci yang berwajah pucat di dekatnya. Pada akhirnya, dia kehilangan kendali, melihat ke arahnya sambil berteriak dengan marah, "Tidak mungkin, sekte Changsuan Anda curang." Namun, Tetua Wu hanya menanggapi dengan tawa menghina, tidak repot-repot menjawab klaim yang keterlaluan. Kesenjangan dalam kultivasi antara Zhou Yuan dan Yuan Xuan sangat besar, namun Zhou Yuan akhirnya meraih kemenangan melawan segala rintangan. Apa artinya ini? Itu hanya bisa berarti bahwa para murid Istana Suci tidak berguna. Tatapan Penatua Wu kembali ke cermin Genesis Qi. Wajahnya yang biasanya tegas berubah menjadi ramah saat dia menatap sosok muda di dalamnya. Dia mengelus jenggotnya sambil menyeringai, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menjadi orang buta kali ini. Anak ini memang menyembunyikan kemampuannya sangat dalam. Setelah kita kembali, aku pasti akan memberimu evaluasi terbaik." Dia sebelumnya telah menganggap Zhou Yuan sebagai orang yang tidak berguna, dan karenanya tidak terlalu memperhatikannya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang pada akhirnya menyelamatkan mereka dari segala rintangan adalah murid yang Tetua Wu ini telah abaikan sejak awal. Meskipun agak memalukan baginya untuk membuat kesalahan dalam penilaian, Tetua Wu jelas akan memilih rasa malu seperti itu setiap hari karena diinjak oleh Istana Suci dan mengotori reputasi sekte Changsuan. Ketika suara Li Qingshan ditransmisikan dari batu giok komunikasi, Zhou Yuan secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat lengannya yang telah robek di banyak tempat karena kekuatan yang dihasilkan dari serangannya. Cahaya hijau gelap menyebar dari dagingnya, menyebabkan daging tumbuh kembali saat seluruh lengan pulih dengan cepat dalam beberapa lusin napas. Meskipun tanda Tai tidak lengkap, itu sudah mulai menunjukkan kehebatannya. Kemampuan regeneratif Zhou Yuan sudah jauh melampaui praktisi biasa. Dia melirik tubuh babak belur Yang Xuan yang berlengan satu. Orang ini memang lawan yang sangat sulit yang memaksanya untuk menggunakan bahkan Silver Shadow pada akhirnya. Untungnya, tidak ada orang lain yang menemukan keberadaannya. Silver Shadow adalah salah satu kartu trufnya yang paling berharga, yang tidak pernah dia gunakan sama sekali di sekte tersebut. Semakin sedikit yang mengetahuinya, semakin baik. Dengan napas dalam-dalam, dia menenangkan Genesis Qi yang melonjak di tubuhnya. Sebelum menjawab melalui geokomunikasi, "Aku akan baik-baik saja." Senang mendengarnya. Karena Yang Xuan telah dikalahkan, kalian harus segera mengambil kembali wilayah kita. Bai Li, Qin Hai dan yang lainnya akan mengikuti jejak Zhou Yuan. Kami akan menghentikan dua orang terpilih di pihak mereka. Suara Li Qingshan terdengar lagi, secara mengejutkan menyerahkan perintah kepada Zhou Yuan. Bai Li dan Qin Hai menoleh dengan ekspresi rumit. Jika sebelumnya, mereka pasti akan menyuarakan ketidaksetujuan mereka, karena mereka akan percaya Zhou Yuan tidak memiliki kualifikasi untuk memberi mereka perintah. Namun, setelah secara pribadi menyaksikan pertempurannya dengan Yang Xuan, pemikiran seperti itu telah terlempar keluar jendela. Bahkan upaya bersama mereka gagal untuk menang atas Yang Xuan, sementara Zhou Yuan telah mengalahkannya. Orang dapat dengan mudah membayangkan seberapa besar kekuatan pertempuran yang disembunyikan Zhou Yuan. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk memperebutkan kursi murid utama dari berbagai puncak di sekte Changsuan. Tapi Zhou Yuan tidak sekuat ini sebelum meninggalkan sekte Changsuan. Selama pemilihan selempang ungu, dia jelas tidak bisa mendapatkan kemenangan melawan Suyan. Zhou Yuan mengangguk lemah. Dengan gerakan meraih, kuas Yuan surgawi muncul di tangannya. Segera setelah itu, sosoknya muncul di depan Bai Li, Qin Hai dan murid sekte Changsuan lainnya. Saat mereka melihat sosoknya, ekspresi rumit muncul di mata mereka. Itu bukan lagi ketidakpedulian biasa sebelumnya, tetapi sedikit ketakutan dan kekaguman. Apakah semua orang masih bisa bertarung? Zhou Yuan menyeringai. Setelah melihat Bai Li dan geng mengangguk, dia mengangkat kuas Yuan surgawi dan menunjuk ke arah para murid Istana Suci yang sudah panik. "Jika kamu bisa bertarung, ikuti aku untuk mengambil kembali wilayah kita." Bai Li berkedip saat dia menatap sosok rampingnya. Untuk pertama kalinya,
pria yang selama ini dia pandang rendah tampak agak gagah. Bab 430, kekalahan Yang Xuan menandai munculnya pembalikan gila dalam pertempuran untuk Vena Api Esensi. Para murid yang dikirim oleh Istana Suci dan Sekte Changsuan kira-kira memiliki kekuatan yang sama, sebuah keseimbangan yang kemudian dipatahkan oleh ketidaknormalan Yang Xuan. Namun, tidak ada yang akan membayangkan bahwa dia bukan satu-satunya orang yang telah diabaikan oleh semua orang sejak awal. Zhou Yuan sebenarnya adalah ketidaknormalan yang lebih besar. Dengan demikian, Yang Xuan dikalahkan dan Bai Li, Qin Hai dan murid Sekte Changsuan lainnya yang dipimpin oleh Zhou Yuan dengan mudah menghancurkan murid Istana Suci lainnya, menyebabkan moral mereka mencapai titik terendah saat mereka mundur berulang kali. Semua wilayah yang telah direbut sebelumnya diambil kembali oleh Zhou Yuan dan geng satu persatu. Pada akhirnya, area yang membentang sejauh 800 mil menjadi rampasan perang Sekte Changsuan, sementara para murid Istana Suci yang mundur hanya tersisa 300 mil dari pembuluh darah yang kurang kaya. Ini bisa dikatakan sebagai kekalahan telak. Dua Istana Suci terpilih, Wang Qi dan Cao Jinzu, praktis menyemburkan api dari mata mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Wajah mereka pucat ketika mereka bertempur dengan Li Qingchan dan Zhao Zu. Pertarungan antara Chosens bahkan lebih sengit dan megah dari pertarungan Zhou Yuan dan Yang Xuan. Aliran demi aliran Genesis Qi meledak di udara seperti naga yang mengamuk, menyebabkan tanah bergetar samar. Namun, pertarungan seperti itu pasti tidak akan membuahkan hasil, karena tidak ada pihak yang mau mempertaruhkan nyawa mereka dan perbedaan kekuatan di antara mereka tidak besar. Karenanya, duel akhirnya berakhir dengan jalan buntu. Meski begitu, siapapun dapat melihat bahwa Istana Suci telah membuat kesalahan perhitungan besar dalam pertarungan memperebutkan esensi nyala api. Jauh di langit, Feng Ying dan Kosen dari Balai Penaklukan Naga menyaksikan wilayah demi wilayah diselimuti oleh penghalang bercahaya, sebelum saling memandang, melihat keheranan di mata pihak lain. Perkembangan situasi juga melebihi harapan mereka. Zhou Yuan cukup menarik, gumam Feng Ying pada dirinya sendiri. Dia dengan jujur percaya dia sebagai murid baru yang ada di sini untuk pengalaman sejak awal, dan hanya mengingatnya karena persahabatannya dengan Zuo Qiu Qingyu. Bagaimana mungkin dia bisa meramalkan bahwa individu yang tidak memiliki dukungan di tim Sekte Changsuan, pada akhirnya akan mengubah seluruh situasi sendirian. Kekuatan dan karisma seperti itu akan membuat siapapun mendesah takjub. Tampaknya benua Changmang telah menghasilkan beberapa individu luar biasa pada generasi ini. Feng Ying menghela nafas, tanpa menyebut Zhou Yuan, bahkan Zuo Qiu Qingyu dan Luluo telah menunjukkan bakat luar biasa setelah memasuki Istana Peri 100 Bunga. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi elit di sekte tersebut. Ada seorang murid dari Balai Penundukan Naga Laut Utara bernama Ning Zan yang juga berasal dari benua Changmang. Bakatnya yang luar biasa bahkan menyebabkan pertengkaran hebat di antara beberapa tetua, kata yang terpilih dari Aula Penundukan Naga Laut Utara. Feng Ying cukup terkejut saat mendengar ini. Di masa lalu, bahkan setengah jenius pun tidak akan muncul dari benua terpencil seperti benua Changmang. Dia tidak pernah berharap bahwa seluruh kawanan akan muncul sekaligus. Benua Changmang ini pasti diberkati oleh sedikit keberuntungan dan takdir generasi ini. Dia menghela nafas saat dia secara bertahap menarik pandangannya dari pertempuran yang sedang berlangsung. Pada titik waktu ini, semuanya pada dasarnya sudah menjadi batu. Sekte Changsuan telah menempati 800 mil dari pembuluh darah terkaya, yang pada dasarnya menjadikan mereka pemenang terbesar kali ini. Sebaliknya, Istana Suci yang awalnya sombong dan agresif telah jatuh telungkup, dan diintimidasi oleh Sekte Changsuan sampai mereka hanya tersisa 300 mil pembuluh darah. Ini memang hasil yang memalukan bagi mereka. Yang paling mengejutkan, orang yang menjadi pusat perhatian bukanlah terpilih dari berbagai sekte, melainkan seorang murid biasa yang tidak dikenal dari Sekte Changsuan. Dia bertepuk tangan dan dengan malas berkata, "Sepertinya sudah waktunya kita berhenti." Seperti yang telah diprediksi Feng Ying, hasil dari pertarungan esensi nyala api akhirnya diputuskan begitu wilayah tim Sekte Changsuan yang dipimpin oleh Zhou Yuan mencapai 800 mil. Dua orang pilihan Istana Suci tidak dapat melepaskan diri dari pertarungan mereka dengan Li Qingchan dan Zhao Zu. Sementara murid Istana Suci lainnya hampir tidak dapat melakukan perlawanan terhadap Zhou Yuan dan geng. Akibatnya, tim Istana Suci tidak punya pilihan selain mundur berulang kali, menyerahkan bermil-mil wilayah. Pada akhirnya,
8 bendera dikibarkan ke wilayah 800 mil, dan layar cahaya yang sangat besar naik ke langit. Adegan yang luar biasa ini menyebabkan pandangan hormat muncul di mata berbagai faksi provinsi api hitam yang juga berada di esensi nyala api. Saat ini, tidak ada lagi orang yang berani mengirimkan tantangan ke wilayah 800 mil ini. Saat batas waktu semakin dekat, pertempuran Chosens di langit yang jauh mulai mundur. Ekspresi Wang Qi dan Cao Jinzu sangat jelek. Mereka begitu yakin akan kemenangan luar biasa mereka sebelumnya. Tapi siapa yang bisa membayangkan pembalikan seperti itu terjadi dalam sekejap mata. Tatapan keduanya memandang dari jauh, mengunci Zhou Yuan, rasa dingin yang melonjak di mata mereka praktis akan mengeras dan membekukannya. Namun, Zhou Yuan hanya tersenyum dengan acuh tak acuh di bawah tatapan mereka. Wang Qi mengalihkan pandangan gelapnya ke arah Li Qingshan saat dia dengan dingin berkata, Li Qingshan, kalian mungkin beruntung kali ini. Tapi istana suci kita tidak akan melupakan masalah ini. Kata-kata seorang pecundang tidak perlu ditakuti, balas Li Qingshan dengan suara acuh tak acuh. Wang Qi tertawa dingin, jangan terlalu senang, pertarungan Vena api esensi ini hanyalah pertengkaran kecil. Aku harap kamu masih bisa tersenyum saat mitik tempat yang ideal dan sempurna berikutnya dibuka. Mata Li Qingshan menyipit. Hari kita bertemu di mitik tempat yang ideal dan sempurna kemungkinan akan menjadi hari kematianmu. Wang Qi tertawa sinis, sayangnya, Changsuan sekte terpilih Hemu adalah orang-orang yang telah sekarat di mitik tempat yang ideal dan sempurna selama beberapa tahun terakhir. Niat membunuh yang intens melonjak di mata mereka, udara di antara mereka menjadi lebih dingin saat tatapan mereka berbenturan. Namun, kedua individu itu akhirnya mendengus sedingin es, sebelum Wang Qi terbang bersama Cao Jinzu. Sosok Li Qingshan dan Zhao Zu bergerak menuju tempat Zhou Yuan, Bai Li dan yang lainnya berkumpul. Setelah melihat kedua terpilih, Bai Li, Qin Hai dan yang lainnya buru-buru berjalan ke depan untuk menyambut mereka. Li Qingshan melemparkan tatapan acuh tak acuh pada Zhou Yuan, saat senyum tipis muncul di wajahnya yang biasanya membeku, senyumnya mirip dengan teratai salju yang mekar di tanah yang membeku, pemandangan yang sangat indah. Zhou Yuan, kami semua harus berterima kasih padamu kali ini. Mata Li Qingshan dipenuhi dengan persetujuan saat dia melanjutkan, kamu telah menjadi kontributor utama untuk misi ini. Di sampingnya, ekspresi Zhao Zu tampak sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, puncak Sword Comet memiliki hubungan yang kurang baik dengan Zhou Yuan, menyebabkan Zhou Yuan angkat bicara. Kakak senior Li, Tetua Wu harus menjadi orang yang memutuskan siapa kontributor utama. Dalam misi tingkat surga sebelumnya, kontributor utama pada dasarnya akan dibagi antara dua pemimpin tim. Jika Li Qingshan membuat pernyataan seperti itu, bukankah itu berarti Zhao Zu juga tidak akan mendapatkan apa-apa? Setelah mendengar ini, Bai Li mau tidak mau angkat bicara. Jika bukan karena Zhou Yuan, kita akan gagal dalam misi ini. Apa menurutmu kita bahkan akan memiliki kemewahan untuk mendiskusikan kontribusi? Ekspresi murid puncak Sword Comet lainnya juga cukup canggung. Mereka tidak mungkin menyangkal kontribusi Zhou Yuan sebelumnya, tetapi mereka masih murid dari puncak Sword Comet, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk mempertimbangkan diskusi ini. Li Qingshan dengan datar berkata, saya secara alami akan membuat laporan saya kepada Tetua Wu tentang masalah ini, saudara junior Zhao tidak perlu khawatir. Zhao Zu dengan kesal menutup mulutnya. Dari keheningan para murid lainnya, dia mengerti bahwa Zhou Yuan telah memenangkan semuanya. Jika tidak, apalagi kepala kontributor, ingin memberi Zhou Yuan bahkan sedikit pun pengakuan pasti akan menuai banyak kritik. Dia melirik Zhou Yuan, penampilan tenangnya membuatnya merasa lebih cemberut di dalam. Zhao Zu awalnya percaya desakan keras kepala Zhou Yuan untuk berpartisipasi dalam tugas surga ini tidak lebih dari mencari penghinaannya sendiri. Siapa yang menyangka bahwa dia malah akan menjadi kontributor utama? Sangat mudah untuk membayangkan keributan yang pasti akan ditimbulkan oleh insiden ini ketika berita tentangnya menyebar kembali ke sekte. Siapa yang mengira bahwa tugas surga ini akan mengangkat Zhou Yuan ke tingkat yang lebih tinggi? Saat mereka sedang bercakap-cakap, suara bel yang keras dan jelas tiba-tiba terdengar di inti nyala api. Setelah mendengarnya, ekspresi tim sekte Changsuan menjadi rileks tanpa sadar. Lonceng tersebut mewakili akhir dari pertarungan Vena api esensi. Lebih-lebih lagi, sekte Changsuan jelas merupakan pemenang terbesar. Dengan demikian, itu pada dasarnya merupakan penyelesaian sempurna dari tugas surga mereka.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a